Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat puja dan puji yang suci dan mulia selalu ditujukan kepada zat yang suci dan mulia pula, Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya yang kita yakini sebagai pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Allah adalah zat yang maha esa, mandiri, tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap kegiatannya. Dia yang telah menggantikan siang dan malam, menurunkan hujan dari langit, dan juga dia dengan kemahamurahannya dan kemahasempurnaannya telah memudahkan kita agar berhubungan dengannya dengan kalimat yang mudah sekali diucapkan, dan kalimat ini menjadi penyebab utama seluruh kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi olehnya, yaitu kalimat Alhamdulillah. Dan dia telah berfirman kekal dalam firman-Nya atau dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Setelah memuji Allah, Alhamdulillah, kita juga memanjatkan salam hormat kita kepada utusan Sang Pencipta Allah, sebaik-baik manusia, orang yang telah Allah perintahkan untuk dijadikan sebagai suri tauladan, menciplak hidup orang ini mengikuti cara makannya, minumnya, pakaian, berinteraksi secara sosial, berumah tangga, berekonomi, berpolitik adalah ibadah. Allah telah kekalkan dalam firman-Nya, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Sesungguhnya pada diri utusan Allah ada suri tauladan buat kalian. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan satu kali salam hormat kepadanya dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman setelah memuji Allah, Alhamdulillah, kita selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu di awal acara seperti ini saya usahakan untuk mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk ikhlaskan niat menghadiri majelis ilmu. Kita sedang berada di salah satu rumah Sang Pencipta Allah, walaupun proses pembangunannya melalui tangan-tangan manusia. Kita sedang mengunjungi rumah Sang Pencipta Allah, Sang Raja yang sebenarnya. Maka ikhlaskan niat untuk hadir dalam majlis seperti ini di salah satu dari rumah-rumahnya, karena ingin menuntut ilmu dan mendapatkan keutamaannya. Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Selanjutnya kami akan menjalankan sunnah Nabi SAW, man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih pada Allah. Maka saya mengucapkan jazakumullah khairan untuk seluruh yang sudah menjadi penyebab atas acara tabligh akbar ini, baik dari jajaran pemerintah, pengurus masjid, seluruh teman-teman panitia, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti acara kita ini. Semoga ini semua menjadi amal soleh kita di timbangan amal pada hari kiamat. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan membahas pada pagi ini sebuah materi yang sangat mulia, indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta Allah. Ada sebuah tema yang sama sudah saya sampaikan di YouTube, tapi ini lanjutan dari bahasan itu. Jadi nanti di YouTube akan ditulis indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta Allah episode 1 yang sudah ada sekarang, dan kurang lebih sekarang ini adalah episode yang keduanya untuk melanjutkan bahasan itu. Walaupun sebenarnya temanya saling melengkapi satu sama yang lain, artinya akan ada beberapa poin yang diulangi demi untuk menyambung materi itu. Berbicara tentang Allah, saudaraku seiman, yang selalu kita membangun masjid seperti ini atas namanya, dan kita menjaga solat 5 waktu untuk mengabsen diri kepadanya.
Kita selalu membaca Quran, kitab yang diturunkan olehnya, selalu menjadikan utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan. Dan tentu yang kita kejar janji-janjinya baik di dunia, kebahagiaan dunia juga di akhirat dengan surga insyaAllah. Allah ini tidak nampak dengan mata kita sekarang di dunia, tetapi keberadaannya nyata. Dalam pembukaan materi kita ini, saya akan coba buka dengan contoh rasional. Tidak semua saudaraku seiman yang tidak nampak dengan mata itu berarti tidak ada. Karena terlalu banyak hal-hal yang tidak nampak dengan mata kita tapi kita bisa rasakan keberadaannya. Contoh misal, perasaan kita sendiri. Dalam diri kita ini banyak sekali contoh. Dan Allah kekalkan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian sendiri terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan kalian. Tidakkah kalian melihatnya? Contoh masalah perasaan. Kita suka, sedih, marah, benci, lapar, haus, ngantuk. Ya. Semua kita bisa rasakan bukan? Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa melihat wujudnya? Tidak bisa. Tapi kita tahu pada saat ngantuk, kita sedang mengantuk. Dan kita tahu ada itu kita rasakan. Bukankah juga contoh yang lain secara rasional? Seseorang di antara kita, dan ini ulama jadikan bukti nyata secara rasional adanya kehidupan akhirat. Adanya hal-hal yang gaib yang Allah suruh kita beriman kepadanya. Seseorang di antara kita tidur di malam hari, di ranjangnya, dia bisa bermimpi naik pesawat, mobil, bahkan dia kadang-kadang mimpi sesuatu yang sangat indah, makan, ketemu dengan kekasih, atau apa saja, gitu kan. Ada juga orang yang mungkin dalam mimpinya dia melihat sesuatu yang buruk, diganggu oleh orang, digigit binatang buas, jatuh dari jurang dan segala macam hal, dan dia bisa rasakan itu. Sampai-sampai orang yang mimpi yang dia rasa indah, pada saat dia dibangunkan dia merasa menyesal kenapa dibangunkan. Dan orang yang mimpi buruk, pada saat dibangunkan maka dia berterima kasih pada orang yang membangunkannya. Dan kita bisa rasakan itu. Itu rasional. Artinya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun tidak nampak, maka sudah cukup buat kita dengan tanda-tandanya. Dan pernah Nabi Musa alaihissalam, bukan cuma kita, Nabi-Nabi utusan Allah pun tidak bertemu dengan Allah. Walaupun Nabi Musa alaihissalam dikenal dengan kalimullah, orang yang langsung diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah jelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Tapi Musa alaihissalam tidak pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Terbukti dalam Al-Quran Allah sebutkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Karena selama ini ada perantara Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril nampak, dilihat oleh para nabi-nabi. Tidak semua orang bisa melihatnya. Maka Allah menjawab, lan tarani walakin anzur ilal jabal. Hai Musa, kau enggak mampu untuk melihatku. Tetapi kalau kau mau, karena Allah tidak mau kecewakan Musa alaihissalam, maka Allah mengatakan, cobalah kamu lihat ke gunung-gunung di sekitarmu. Kebetulan waktu itu Musa alaihissalam berada di Tursina, sekarang masuk wilayah Mesir. Di sana Nabi Musa alaihissalam pergi selama 40 hari untuk menerima kitab Taurat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap hari Nabi Musa alaihissalam dari atas gunung melihat fenomena alam. Pergantian siang malam, turunnya hujan, burung-burung yang berterbangan, tumbuh-tumbuhan yang banyak, saluran air, ya, atau adanya air yang mengalir di lereng-lereng gunung. Keindahan yang luar biasa. Dan perubahan kondisi langit pada saat mau terbit matahari berbeda warnanya, keadaannya, di siang hari berbeda, pada kemudian sore menjelang terbenam berbeda, di malam hari berbeda, semua punya keindahan tersendiri. Maka Musa alaihissalam di hari ke-37 penasaran. Lalu dia mengatakan kalimat tadi, wahai Tuhanku. Dia bilang sama Jibril, sampaikan pesanku pada Allah, aku ingin melihatnya. Dan yang paling mengagumkan bagi Musa alaihissalam di bukit Tursina itu adalah gunung-gunung batu. Kalau teman-teman ketik di YouTube kondisi
Tursina ini kita akan lihat sebuah padang pasir penuh dengan gunung-gunung batu yang banyak sekali. Maka yang paling buat dia kagum gunung-gunung batu yang sangat banyak. Bagaimana tertata dengan begitu rapi. Dan ukurannya ada yang tinggi, ada yang pendek. Dan sangat indah, melihatnya sudah sangat indah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kau tidak mampu melihatku hai Musa. Tapi kalau kau masih penasaran, lihatlah ke gunung-gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau seandainya gunung-gunung itu mampu menampung kedatanganku, kau akan bisa melihatku. Falamma takharna rabbul jabal ja'alahu dakka. Pada saat Tuhannya Musa mau datang, maka jadilah gunung-gunung tersebut hancur lebur semua. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa tiba-tiba pingsan. Falamma afaqa, pada saat dia bangun, qala inni tubtu ilaik. Dia mengatakan, aku tobat kepadamu ya Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak nampak di muka bumi ini bukan cuma kita, tapi para nabi-nabi. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, pada saat pulang dari Isra dan Mi'raj, dan setelah itu menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pertanyaan Aisyah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, waktu anda sedang Mi'raj ke langit, naik ke langit, hal tara rabbak, apakah anda sempat melihat Tuhan anda? Maka Nabi SAW mengatakan, Allah nurun ala nur anna arah. Allah cahaya di atas cahaya, sangat terang. Bagaimana aku bisa melihatnya? Dan kita teman-teman sekalian akan melihat sang pencipta Allah, bukan tidak melihatnya. Tetapi Allah jadikan untuk melihat Allah itu sebuah nikmat terbesar di surga nanti. Orang-orang kafir di dunia mereka tidak akan melihat Allah, di akhirat lebih-lebih tidak akan melihat Allah. Tapi orang-orang beriman, mereka akan melihat zat Allah yang mulia, dan itu adalah nikmat terbesar di surga. Sebagaimana akan saya sebutkan nanti dalilnya. Kita akan melihat pertama kali Tuhan kita pada hari kiamat nanti. Di mahsyar, pada saat dia dengan kemahasempurnaannya datang untuk menghakimi hamba-hambanya. Tapi itu pun Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, kalian akan pertama kali melihat Tuhan kalian pada hari kiamat dalam bentuk cahaya terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Dari hadis ini juga sebagian ulama mengambil bahwasanya Lailatul Qadar itu ciri-cirinya bulan purnama, walaupun dia berada di akhir bulan. Biasanya bulan purnama terjadi di hari-hari puasa Iyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15 bulan purnama. Tapi ini akan terjadi di akhir bulan karena 10 terakhir Ramadan. Tapi pada saat itu orang belum melihat zatnya Allah yang mulia. Di dalam hadis Bukhari yang lain, baginda Nabi SAW bersabda, kalau seandainya ahli surga sudah semuanya masuk ke dalam surga, tidak ada lagi ahli surga di neraka. Karena nanti akan ada orang masuk surga langsung tanpa hisab. Semoga insya Allah kita termasuk ini. Ada orang ditimbang dulu amalnya. Kalau amal baiknya lebih berat ya, daripada amal buruknya, baru masuk surga, tapi tetap ada hisabnya. Dan ada juga orang yang masuk ke neraka dulu dari orang-orang beriman karena dosanya lebih berat daripada pahalanya. Setelah bersih mereka akan masuk ke dalam surga. Dikenal dengan dalam hadis yang sahih utaqaur rahman, orang-orang yang telah Allah bebaskan dari api neraka. Dan ada orang yang kekal di api neraka, naudzubillah, orang kafir, musyrik dan orang munafik. Orang-orang mukmin yang masuk ke dalam neraka dulu dibersihkan dosanya dikenal dengan istilah usatul mu'minin. Orang-orang beriman yang bermaksiat. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, kalau seandainya seluruh orang-orang beriman telah masuk ke dalam surga, di sini masuk di dalamnya adalah orang-orang yang tadinya disiksa dulu di neraka dan sudah dikeluarkan semua. Di neraka tinggal orang-orang yang kekal saja, orang musyrik, orang kafir, orang munafik. Kata Nabi SAW, Allah akan berkata kepada ahli surga, wahai ahli surga, apakah kalian telah puas dengan apa yang aku berikan? Maka ahli surga mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah engkau menyelamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Sebagian ulama menjelaskan masalah ini karena ahli surga bisa setiap saat melihat ke neraka agar mereka selalu bersyukur kepada Allah. Sebagaimana ahli neraka bisa melihat surga dari jarak yang jauh agar mereka selalu menyesal. Ahli surga berbahagia sekali.
Karena mereka melihat diri mereka selamat dari api neraka. Mereka mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah Engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Maka Nabi SAW mengatakan pada saat itu Allah mengangkat hijabnya, pembatas antara dia dengan hamba-hambanya. Maka serentak seluruh ahli surga melihat zatnya Allah yang mulia untuk pertama kalinya. Dan pada saat itu serentak mereka semua mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Maka Allah jadikan melihat zatnya Allah yang mulia itu di hari kiamat nanti hanya untuk ahli surga, dan itu puncak nikmat ahli surga. Maka Allah pun memperlihatkan dirinya kepada hamba-hambanya ahli surga setiap pagi dan petang. Ini dalam pembukaan kita teman-teman sekalian, tentang apa bukti dan fakta kita beriman kepada Allah SWT. Karena orang-orang komunis termasuk di Indonesia ada, mereka mengatakan bagaimana bisa meyakini sesuatu yang tidak nampak. Mereka melupakan mereka sendiri dari sesuatu yang tidak ada. Kita ini dari mana teman-teman sekalian? Saya ajak teman-teman untuk mentadaburi, kalau Ustaz Pubar di pengajian ini, surah Al-Insan. Surah yang berbicara tentang kita, siapa kita ini manusia. Allah jelaskan panjang lebar di situ. Dari sperma yang hina Allah bahasakan. Kenapa dikatakan sperma hina? Baunya enggak sedap. Kalau kita laki-laki mengeluarkannya dan tidak dibutuhkan, cebok, dibuang. Perempuan, kalaupun tertumpah di rahimnya dengan cara halal tentunya, maka yang tidak dibutuhkan dia keluarkan. Yang lolos 1 atau 2 titik sperma yang kecil di rahimnya, itu yang tertinggal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan air yang hina. Anehnya manusia kami ciptakan dari air yang terhina itu, faida huwa khasimun mubin. Pada saat sudah mulai tumbuh, yang tadinya dia waktu bayi, kita bayangkan teman-teman kita waktu di rahim ibu kita, nggak pernah ada pikiran kita waktu masih bayi, bahkan kita tidak ingat pada saat kita di rahim ibu kita, berada di sebuah balon kantong yang penuh dengan air. Kalau kita sekarang sudah besar begini, masuk dalam kantong air begitu, berapa jam meninggal dunia. Itu ada satu alat plasenta yang Allah ciptakan menyambung antara si ibu ini sama anaknya untuk mentransfer zat ya, atau intisari makanan. Ibu kita minum makan, maka sebagian jadi nutrisi tubuhnya, sebagian tertransfer ke bayi tersebut. Kita nggak pernah berpikir pada saat bayi dari mana makan, dari mana minum. Tumbuhlah kita sampai keluar rahim melahirkan. Waktu kita lahir nggak ngerti apa-apa, nggak bisa bersihkan diri, nggak ngerti apa-apa, belum tahu fungsi-fungsi anggota tubuh. Kita tidak ngerti apa-apa. Itulah manusia keluar, cuma tahu menangis, sakit pun belum bisa membahasakan, butuh proses beberapa waktu. Kita tahu manusia 2 tahun, 3 tahun baru mulai bisa bicara, itu pun masih belum terlalu lancar. Nanti 4 tahun, 5 tahun baru dia lancar bicara. Itu pun masih dalam proses belajar. Diajar, Allah buat kita punya orang tua. Ibu kita menyayangi kita, ayah kita menyayangi kita, dan diwajibkan mereka menafkahi kita. Ada prosesi kehidupan ini. Mulailah kita beranjak masa anak-anak, dan kita semua sama. Punya angan-angan, suka dengan mainan, suka berlari-lari, suka dengan bercanda. Sebagaimana anak-anak semua. Beranjak dewasa remaja, dia sudah mulai tinggalkan permainan anak-anaknya. Kemudian dia mulai berpikir untuk berumah tangga. Cari pasangan yang dia suka. Berusaha untuk mengumpulkan uang menikah. Berusaha untuk menjadi suami yang baik. Berusaha menjadi istri yang baik. Semua orang punya angan-angan yang sama. Setelah menikah, beranjak tahap setelahnya, berharap punya anak. Semua orang berpikir begitu. Dikaruniai anak, luar biasa gembiranya. Tidak dikaruniai anak, berusaha terus untuk punya anak. Setelah itu, mulai anak-anak dewasa. Beranjaklah mereka menggantikan kita, regenerasi. Anak-anak sekarang mulai dewasa. Mereka lah yang melalui proses yang sama dengan kita. Kita sudah mulai tua. Anak-anak menikah, sudah melahirkan punya anak lagi. Kita sudah mulai pindah status jadi kakek dan nenek. Tua, meninggal dunia. Itulah paket kehidupan manusia. Dari mana manusia membangkang ini? Sementara pada saat dia lahir, semuanya sudah ada. Dia buka mata, malam dan siang sudah berjalan sebelumnya. Air sudah ada, api sudah ada, semua sudah ada. Allah mengatakan anehnya manusia, begitu dia sedikit dikasih ilmu, statusnya sarjana, dikasih sedikit harta, faidah huwa khasimun mubin. Tiba-tiba jadi pembangkang. Mana Tuhan? Gak ada Tuhan. Bangkang. Subhanallah, kamu dari mana asalnya?
Dan terlalu banyak fakta, nanti akan kita tadabburi ayat teman-teman sekalian. Saya berharap nanti pada saat tadabbur ayat ini, antum membuka Al-Quran, dibuka di aplikasi handphonenya dan kita sama-sama melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya. Teman-teman sekalian, banyak orang tidak membuka cakrawala fikirannya, tidak membuka dan melapangkan hatinya yang walaupun kecil sebenarnya dia sangat luas. Dengan kadang-kadang hanya melihat sesuatu yang kecil depan mata tapi dia lupa sesuatu yang besar. Saya kasih contoh. Kalau seandainya kita sedang berada di pinggir pantai, sini kebetulan Masya Allah antum di Bangka saya lihat ada pinggir pantai. Coba teman-teman ke sana, tadabbur alam. Lihat bagaimana seluas pandangan mata kita bisa melihat. Siapa yang buat ini? Ada begitu sendiri? Tiba-tiba ada air, ada ikan, di dalamnya ada udang, ada cumi, ada segala macam. Siapa yang menggantikan siang dan malam? Siapa yang menurunkan hujan? Rasional teman-teman. Andai saja masjid ini tidak ada yang bangun, kira-kira bisa terbangun seperti ini? Lampu ini tidak ada yang pasang di sini, tiba-tiba bisa? Atau tidak ada yang nyalakan? Mana bisa menyala sendiri tiba-tiba? Itu rasional semuanya. Saya kasih contoh misal, anehnya sebagian manusia terkagum-kagum dengan hal yang kecil depan mata, dia lupa hal yang besar yang telah Allah siapkan untuk dia menyadari kalau dia punya Tuhan. Kalau kita berdiri di pinggir pantai, anggaplah pemandangan sangat indah, lautnya berwarna hijau atau biru, langit lagi terang, ada burung berterbangan, ada pohon kelapa di pinggir pantai dengan buahnya, mungkin ada nelayan dengan sampannya dan seterusnya. Kita melihat itu, tiba-tiba di sebelah kita ada orang datang, seorang pelukis. Dia bawa papan lukis, anggaplah 1 kali 1 meter. Dia duduk, lalu dia lukis apa yang dia lihat dengan kita lihat di depan mata kita. Lalu keluarlah lukisan dia, persis seperti apa yang kita lihat. Mirip. Dia buat air lautnya biru, dia buat apalah tadi, ada sampan, ada nelayan. Walaupun menggambar makhluk tidak boleh, tapi ini kita kasih contoh saja gitu kan. Kalau makhluk hidup, maksudnya kayak manusia sama hewan-hewan. Tapi contoh dia kasih begitu. Pohon kelapanya segala macam. Bukankah pada saat kita melihat gambar itu mirip sama yang sedang ada dicontohi, kita terkagum-kagum dengan lukisan itu? Mau buktinya? Ada banyak lukisan kalau mirip sekali dengan aslinya, harganya miliaran. Mahal sekali. Uniknya teman-teman, kita terkagum-kagum dengan pelukis tersebut yang secara hakikatnya dia hanya menciplak saja. Kita kagum dengan papan lukisan itu, kita lupa dia ambil dari mana. Langit yang depan mata yang besar ini terus dari mana? Ini kita beli miliaran, ini gratis. Tapi kita enggak engah dengan ini dan kita engah dengan ini. Bahkan subhanallah, lukisan manusia, misal ada orang lukis Mesir, pasar tradisional Mesir tahun 1930. Saya pernah lihat ada buku dijual, buku-buku lukisan begitu ya. Kebetulan kakak ipar saya di Surabaya dulu pelukis. Alhamdulillah setelah nikah sama kakak saya, dia tanya hukum kepada saya, boleh enggak menggambar manusia, hewan? Saya bilang jangan, enggak boleh. Alhamdulillah beliau ubah. Tetap dia melukis, tapi dihilangkan manusia sama hewan-hewan. Ada satu buku, saya pernah lihat bukunya, kayak pasar tradisional Arab zaman dulu. Jadi kayak ada rumah tanda padang pasir, ada kemah kayak tenda penjual jeruk, ada buah-buahan jeruk, ada orang duduk di situ. Maka dia bilang sama saya, kalau orangnya ini saya hilangkan cuman tendanya, rumahnya dan buah-buahnya, boleh nggak? Saya bilang boleh. Kalau cuma itu boleh, gitu kan. Maka dia gambarlah persis seperti itu. Dan subhanallah semua gambar seperti ini, kalaupun misalnya persis seperti sama, itu kalau kita jual mahal. Banyak orang tidak sadar, lukisan manusia seperti ini teman-teman sekalian. Misal buah-buahan, atau pandangan satu tempat, atau apalah. Kita pajang misalnya di dinding di meja makan kita, atau dekat meja makan. Gambaran itu atau lukisan itu buah-buahan kayak jeruk, apel, anggur dan segala macam. Itu hanya bisa dilihat saja dan dikenang. Oh iya, ini lukisan dulu Mesir tahun 1930. Oh, dilukis sama si fulan. Sebatas itu. Apa yang antum bisa nikmati yang lain? Bisa antum makan buahnya? Kalau misalnya lukisan manusia itu 1930 kita bisa petik lagi buahnya, mungkin. Subhanallah, kita lupa teman-teman sekalian dengan jeruk yang tiap hari ada di pasar kita. Buah-buahan yang tiap hari kita bisa nikmati. Coba buka cakrawala berpikir teman-teman sekalian, karena
Beriman dan bertauhid kepada Allah ini butuh keyakinan, butuh memunculkan keyakinan dalam hati. Supaya antum kalau sholat, khusyuk dan tahu. Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, itu kalau mau masuk masjid, wajahnya memerah. Kayak orang ketakutan sekali. Ditanya oleh orang-orang, ada apa anda seperti ini? Dia bilang, tidakkah kalian tahu saya akan masuk ke istananya siapa? Dia kalau mau masuk masjid ketakutan sama Allah. Allah nggak kelihatan. Bagaimana bisa muncul itu? Dia kalau baca, orang-orang salafus saleh kalau baca Quran menangis, terisak-isak, ketakutan. Nanti akan kita banyak sebutkan dalam penutupan bahasan kita bagaimana kisah para salafus saleh yang luar biasa. Mereka sudah mengenal Tuhannya dan akhirnya jadi khusyuk dalam ibadah, maksimal dalam mengerjakan ketaatan, maksimal dalam meninggalkan pelanggaran-pelanggaran. Teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, kalau kita kembali tadi ke lukisan pantai itu, kita bisa menikmati airnya, mendengarkan suara air itu, gemericiknya. Kita bisa merasakan teriknya mataharinya. Kita bisa merasakan sejuknya embusan angin. Kita bisa memetik kelapa yang ada di situ. Dan kita menikmati apa itu. Ini yang sebenarnya yang harus kita buka. Yang saya bilang tadi, buka cakrawala pikiran kita. Jangan terkurung dengan hal yang kecil. Lebih jauh dari itu teman-teman sekalian. Bukankah setiap hari kita menikmati buah-buahan? Saya bicara buah-buahan yang sering kita lihat saja. Anggur misalnya. Kalau ada orang yang bisa melukis anggur atau membuat imitasi anggur, itu dianggap hebat. Imitasi. Dia lupa sampai ada orang beli imitasi anggur ditaruh di rumahnya. Padahal setiap hari dia bisa dapatkan anggur yang sebenarnya. Pertanyaan kecil teman-teman sekalian. Dari mana anggur itu? Kulitnya yang lembut seperti itu, isinya yang juga manis, ya, bentuknya, dan yang luar biasa tertata dengan begitu indahnya. Lemahnya kita manusia yang teman-teman, kalau masih ada yang membangkang bahwasanya dia makhluk dan dia punya Tuhan Allah, kita bahkan kalau sudah mencabut dan memetik anggur itu dari tangkainya, tidak pernah kita bisa tancapkan kembali. Siapa di antara kita di sini yang merasa paling hebat, dia coba tancapkan kembali anggur ke tangkai. Siapa yang menata di tangkainya itu? Pisang yang tiap hari kita temukan di pasar kita, dan Masya Allah Indonesia terkenal dengan pisangnya. Beragam macam jenis. Siapa yang menata dengan sisirannya itu? Memberikan warna yang kuning sangat indah. Isinya sangat lembut. Dan yang unik teman-teman tidak pernah habis. Dari mana ini? Saya ngajak buka cakrawala pikiran teman-teman sekalian. Kalau mau makan buah, jangan hanya pengen anggur misalnya. Ya udah masuk supermarket, kita temukan ada anggur merah, ada anggur hijau, ada anggur yang hitam. Udah saya mau anggur hitam aja deh. Kita langsung beli 100.000 per kilo, 200.000 per kilo, lalu kita makan. Manis ya, selesai. Ini pendek sekali pikirannya. Coba antum pikir itu. Siapa yang menata tadi anggur di tangkai-tangkainya? Kenapa nggak pernah habis? Dari mana cita rasanya ini? Aromanya, bentuknya. Ini Allah ajak kita berfikir. Nanti kita tadabburi banyak sekali ayat. Allah menyuruh kita berfikir. Afala yatafakkarun. Tidak mereka berfikir. Afala yatadabbarun. Tidakkah mereka merenungi? Inna fi dzalika la ayah. Semua itu ada tanda-tanda kebesaran kami. Kenapa manusia tidak berfikir itu? Teman-teman sekalian, kita sebagai manusia, Allah ciptakan kita tujuannya untuk menyembah Allah. Dalam surah Az-Zariyat Allah menyebutkan ayat yang masyhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Kita ada di muka bumi ini kecuali untuk menyembah kepadaku. Peraturan-peraturanku kata Allah terapkan. Aku halalkan nikmat, aku perintahkan kerjakan, aku larang jauhi. Aku tidak pernah berharap rezeki dari mereka. Dan aku tidak berharap mereka memberikan aku makan kata Allah. Sesungguhnya Allah zat yang terus menerus memberikan rezeki hambanya yang tidak pernah habis. Dan zat yang maha kuat dan sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalam diri kita pun tanda-tanda kebesaran. Saya mau tanya teman-teman sekalian. Siapa di antara kita yang bisa mengalih fungsikan anggota tubuhnya saja? Semua ini sudah ada nih. Mata melihat, telinga mendengar, hidung menghirup,
bibir mengecap, bibir mengucap, lidah mengecap, tangan menjama, kaki melangkah, semua punya fungsi-fungsi. Semua ini ada tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Mata bukan cuma sekedar untuk dipakai melihat, teman-teman sekalian. Fikir dari mana mata itu? Bola mata, sekian tahun kita hidup, nggak pernah rusak. Walaupun rabun-rabun sedikit, tapi mayoritas orang tidak. Yang Allah uji ada sebagian orang, selebihnya tidak. Telinga mendengar, kita bisa bedakan mana suara besar, suara kecil. Hidung kita ini, urat-urat saraf dengan bulu-bulu hidung, bisa bedain ini wangi, ini busuk seketika. Teman-teman sekalian, ini semua tanda-tanda kebesaran Allah. Saking lemahnya kita sebagai manusia, kita tidak bisa alih fungsikan. Nggak bisa kita misalnya makan dari kuping, kita mendengar dari mata, semua sudah ada. Bahkan anggota tubuh kita ini, teman-teman, kotorannya saja itu bisa menjadi uang. Kalau seandainya kita tidak keringat, tidak kotor giginya, nggak akan laku orang jual sampo dan sabun kan. Dari kotoran badan kita Allah buat ada rezeki. Kita lapar, maka juga sama, Allah siapkan makanan, habis itu kita buang hajat. Kadang-kadang kita sakit, lakulah dokter, segala macam hal. Ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyebutkan dalam episode yang pertama tentang indahnya menjalin hubungan sama Allah Subhanahu wa taala, salah satunya kisah Ihya Abul Madhi. Ini yang saya bilang, saya mengulanginya. Ihya Abul Madhi ini, teman-teman, seorang filosof Arab. Filosof tidak yakin sama Allah, ya. Orang ateis, nggak ada Tuhan. Ini semua terjadi begitu saja. Selama dia hidup, dia menyusun ribuan bait syair, semuanya menolak ada Tuhan Allah. Ini firman Allah Al-Quran tidak percaya, ini sabda Nabi tidak percaya, semua tidak percaya, pokoknya tolak. Subhanallah, sebelum dia meninggal, dia menyusun kurang lebih 20 saja bait syair. Semuanya isinya membantah ribuan syair dia sendiri. Waktu dia lagi sakit keras di ranjangnya, ambil pelajaran dari orang ini, teman-teman. Dan bersyukurlah kepada Allah, Allah jadikan kita ini sebagai seorang muslim yang begitu lahir sudah disampaikan, Tuhanmu ada ya, satu. Tempat kau bergantung menyembah semua namanya Allah. Selesai. Ini hukumnya, halalnya nikmati, ini haram tinggalkan. Perhatikan orang-orang yang menolak, diantaranya Ihya Abul Madhi. Apa yang dia bilang? Dalam sakit di ranjangnya, murid-muridnya lagi ada di sebelahnya. Dia bilang, jitu wala adri min aina jitu. Saya mulai berpikir sekarang, saya lahir di muka bumi ini, dari mana asal saya ya? Dia bertanya, dia bilang sama murid-muridnya. Lalu dia bilang lagi, fawajadtu amami tariq, masyaitu dzalika syi'tu am abaitu. Lalu pada saat saya hidup, saya temukan di depan mata saya sebuah sistem raksasa yang sangat besar. Saya mau nggak mau harus saya lalui. Saya tanggapi dulu dua bait syair ini ya. Pada saat dia bilang, saya lahir di muka bumi, saya tidak tahu asal saya. Seakan-akan dia mengatakan, kalau asal saya dari ibu dan ayah saya, baik ibu ayah saya dari mana asalnya? Kakek dan nenek, baik kakek nenek dari siapa? Atasnya lagi, atasnya lagi. Siapa yang pertama ini? Dan dari mana asalnya? Kita beriman sama Allah, Allah jelaskan. Dalam surah Al-Baqarah, Allah jelaskan bagaimana Allah menciptakan Adam pertama. Itulah ayah kalian. Diciptakan dari tulang rusuknya istrinya Hawa. Dalam surah An-Nisa juga Allah jelaskan masalah itu. Maka pada saat itu diceritakan bagaimana para malaikat sujud, bagaimana. Kita orang beriman sudah tahu. Tapi subhanallah, orang sepertinya tidak faham. Dia bilang, dari mana asalnya ini? Semua dari mana asalnya ini? Kemudian dia bilang, sistem yang saya dapat ini tiba-tiba sudah ada. Seperti dari pagi sampai malam. Orang mau nggak mau, antum suka nggak suka, pagi ini harus datang. Matahari harus terbit. Ada yang bisa ubah sekarang tiba-tiba jadi malam. Atau hilangkan matahari, dihapus. Dia bilang ada sistem raksasa. Ada oksigen. Kita tidak mau hirup oksigen, tutup hidung kita mati. Ada cahaya yang ditangkap oleh mata sehingga bisa memantulkan kembali, kita bisa lihat. Ada api, ada air, ada segala macam. Ini luar biasa. Dari mana semua ini? Dan ada sistem. Dan dia bilang saya nggak bisa mengubah sistem itu. Termasuk tadi fungsi-fungsi anggota tubuh, mata melihat, telinga mendengar, nggak bisa dialihfungsikan, gitu kan? Bahkan ada hal-hal yang peka, teman-teman, perasaan kita seperti rasa lapar dan rasa haus. Kita kalau tolak rasa lapar kita, nggak bisa, harus makan. Dan juga ada lagi satu sinyal yang lain, kalau kita sudah makan kenyang,
Kita biar dihidangkan makanan enak pun depan mata kita nggak bisa kita makan. Ada kenyang, ada yang menahan itu. Nggak bisa. Sampai kita nolak-nolak. Ada rasa capek dan ngantuk. Dari mana ini? Dan kita harus, mau nggak mau, harus, ya. Dia tidur. Kalau ada orang coba melawan itu, dia nggak mau tidur, satu waktu dia akan jatuh di jalanan itu. Tidak bisa tahan lagi. Maka Ihya Abul Mawadhi mengatakan, Allah berikan dia kepada ini, tapi sayangnya dia tidak masuk Islam. Maka dia mengatakan, saya dapat sistem raksasa dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Lalu dia bilang, lastu adri, saya nggak tahu, saya bingung. Terus dia mengatakan, kalau seandainya saya berbuat salah di muka bumi ini, siapa yang akan menghukum saya? Dan siapa yang menilai kalau itu salah? Otaknya siapa yang menilai ini salah? Supaya saya bisa jadikan pegangan. Dan kalau saya berbuat baik, siapa yang akan membalas saya? Dan siapa yang menjadikan tolok ukur kalau itu kebaikan? Ya. Dia bilang, saya tidak tahu. Lastu adri. Kalau seandainya, dia bilang, saya hidup pun dan saya mati. Lalu apa setelah mati itu? Mana orang-orang yang sudah mendahului saya? Terus dia bilang, lastu adri, saya nggak tahu. Terakhir dia bilang di bait syairnya, teman-teman sekalian. Tentu saya tidak bahas semuanya bait syairnya, tapi saksi bahasan kita saja adalah dia mengatakan, hal li hadza lughzun hallun amla. Sebelum dia hembuskan nafas terakhirnya dia mengatakan, apakah teka-teki ini ada yang punya jawabannya? Ada yang bisa jawab nggak ini? Dari mana asal saya? Apa yang saya harus lakukan? Mana baik dan mana buruk? Mana perintah, mana larangan? Dan kalau sudah mati nanti ada apa? Gitu. Dia meninggal, teman-teman. Ihya Abul Mawadhi seorang filosof yang harus jadi pelajaran bagi manusia dalam kondisi tidak tahu dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, kalau sudah mati nanti bagaimana. Kita orang beriman, subhanallah, dari awal manusia diciptakan Adam dan Hawa, masuk ke surga, diturunkan di muka bumi, turunannya, kisah tentang nabi-nabi yang datang segala macam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi ini dengan kaumnya, dengan ini, ayat-ayat Al-Quran menceritakan semua. Apa yang harus kita jalankan, syariat Allah halal dan haramnya. Apa yang terjadi kalau kematian, prosesi kematian. Kita kalau baca hadis-hadis tentang kematian, teman-teman, seperti depan mata itu. Malaikat akan datang mencabut ruhnya akan keluar begini dan begitu. Lalu dibawa ke langit, kemudian dikembalikan ke kuburan. 3 langkah yang mengantar, masih didengar suara langkahnya. Semua dirincikan. Nanti kuburan dari taman surga, lubang dari lubang neraka. Yang masih hidup silakan doakan, sedekah buat si mayit. Nanti kalau hari kiamat akan ada mahsyar. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat kebaikan dunia akan kebaikan sekecil biji sawi dia akan lihat. Yang berbuat seputar biji sawi dari keburukan dia akan lihat. Itu kan semua. Ada surga neraka. Saya sarankan teman-teman ikuti ceramah kami di YouTube tentunya. Judulnya buku itu Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. 30 pasal lebih neraka dan surga sudah kita rincikan. Itu kalau saya sendiri pelajari itu teman-teman, dan saya coba sampaikan. Seperti depan mata kita lihat itu. Buah-buahannya surga, bidadarinya, bidadaranya, pakaiannya, semuanya. Sampai para sahabat itu, pada saat disampaikan oleh Nabi SAW, mereka mengatakannya, Rasulullah, seakan-akan kami melihat surga depan mata kami. Begitu juga dengan neraka. Orang diminumkan timah panas, diminumkan air panas, disiksa begini, dipotong badannya, disetrika, segala macam. Seperti kita lihat itu. Depan mata semua. Orang beriman dari awal manusia diciptakan sampai akhir jalan kita surga atau neraka semuanya jelas. Ada sesuatu yang samar buat dia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, apa alasannya orang tidak beriman kepada Allah? Baik Ustaz, kami kan sudah muslim. Kenapa Ustaz mesti ceramah yang seperti ini? Jawabannya sederhana, karena masih banyak muslim yang belum kenal Tuhannya. Terlalu banyak. Kalau ditanya Tuhanmu Allah, Tuhanmu siapa? Allah. Siapa Allah itu? Allah ada di mana? Kenapa Allah tidak kelihatan? Bagaimana caranya kau beribadah dengan banyak yang tidak tahu? Sampai sekarang sholat aja masih banyak yang salah. Masih banyak yang belum baca Al-Quran. Masih banyak yang belum tahu tentang sejarah Nabi. Bahkan di majlis sering ditanya, siapa istri-istri Rasulullah? Salah. Siapa anak-anak Rasulullah? Salah. Bagaimana tidak kita godok dan sampaikan kembali kepada kaum muslimin tentang masalah ini? Oleh karena itu teman-teman, dalam pembukaan kita seperti ini, kita ingin ke depannya tadabbur ayat, dengar kisah para salafus saleh ini, betul-betul kita berubah dari sini dalam kondisi kita mengenal Tuhan kita. Dan akan seperti judul kita nanti, indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta Allah. Ternyata hubungan kita ini teman-teman sekalian, kata kuncinya semua.
Kebahagiaan dan kesengsaraan antum adalah tergantung hubungan antum sama Allah. Kapan antum jaga hubungan sama Allah, demi Allah kebahagiaan akan datang. Walaupun antum tinggal di sebuah gubuk yang kecil, walaupun antum cuma makan roti yang kering. Dan kapan antum durhaka dengan sang pencipta Allah, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun rumahnya besar, makanannya banyak, mobilnya mewah, penyakitan, punya masalah banyak, sesak dadanya. Itu sudah sunnatullah. Dan Allah mengatakan, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kalian tidak akan pernah mendapatkan perubahan dalam sistem yang sudah Allah ciptakan itu. Orang-orang beriman, patuh kepada Allah, maka kita akan sama. Kalau kita ikuti langkah mereka, sama dengan mereka. Para nabi-nabi, semua nabi sudah disebutkan kisah-kisah nabi-nabi yang Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain alaihi wassalam. Bagaimana orang beriman bersama mereka selamat, dan bagaimana orang-orang kafir di antara mereka dihukum oleh Allah. Pada saat jenazah orang-orang kafir Mekah di perang Badar dikumpulkan, kurang lebih ada 70 orang kalau saya tidak salah itu, dikumpulkan oleh Nabi SAW, lalu Nabi suruh masukkan ke dalam sebuah sumur, ditumpuk semua jenazah mereka. Lalu apa kata Nabi SAW dalam hadits Bukhari? Apakah kalian, wahai fulan bin fulan, dipanggil, wahai Abu Jahal, wahai fulan, misalnya Umayyah bin Khalaf, wahai fulan, fulan, disebutkan nama-namanya. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan buat kalian? Sesungguhnya kata Nabi, aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan untukku. Artinya, karena aku beriman, Allah berikan kemenangan. Kalian sekarang mati dalam keadaan kafir, pasti kalian sudah dapatkan juga ancaman neraka itu. Apa kata Umar bin Khattab di sebelah Nabi SAW radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, apakah mereka mendengar Anda sementara mereka sudah mati? Kata Nabi SAW, sesungguhnya hai Umar, mereka lebih jelas mendengarkan suaraku daripada engkau mendengarkan suaraku. Artinya Allah buat mujizat buat Nabi SAW. Bukan semua orang bisa berbicara dengan orang mati, tapi mujizat. Maka Nabi SAW mengatakan Allah buat mereka mendengar itu, dan mereka sudah mendapatkan ancaman-ancaman itu. Ada juga buku teman-teman sekalian ditulis oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Judulnya itu kalau tidak salah 559 kisah nyata alam barzah. Beli buku itu teman-teman. Sekian banyak kisah tentang kuburan orang-orang saleh, tidak sengaja digali, ditemukan masih utuh jenazahnya. Sekian banyak kuburan orang-orang fasik, ahli maksiat, digali penuh dengan siksaan. Waktu di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang mulia, tepatnya kurang lebih 50 tahun setelah perang Uhud. Kalau saya tidak salah terjadi ini di tahun 53, kalau saya tidak salah. Ya. Karena Umayyah itu berdiri dari tahun, karena beliau 20 tahun jadi khalifah, dari tahun 40 sampai tahun 60. Ya di tahun 53 terjadi. Sempat ada mata air yang saluran airnya itu kalau mau ditarik untuk penduduk Madinah melewati kuburannya syuhada Uhud. Hamzah, Mus'ab, ya, Abdullah bin Haram, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, Amr bin Jamuh, yang meninggal mati syahid di perang Uhud, 70 orang itu. Maka Muawiyah mengatakan, coba gali kuburan sebagian syuhada ini, gali kuburan sebagian syuhada supaya saluran airnya bisa lewat, dipindahkan di tempat yang sekarang. Karena perintah khalifah, juga beberapa sahabat yang hidup zaman itu tidak melarang, maka dilakukanlah. Subhanallah, di antara yang tergali adalah kuburannya sahabat yang mulia Hamzah, dan juga Abdullah bin Haram dan Amr bin Jamuh. 3 sahabat ini yang terutama yang kena galian kuburan itu. Maka mereka memberikan kesaksian, ya, dan dinukil oleh para ulama hadis tentang kisah ini, bahwasanya jenazah itu masih utuh dengan pakaiannya. Sampai Jabir bin Abdullah, ayahnya Abdullah bin Haram mati syahid di perang Uhud, mengatakan, aku melihat jenazah ayahku waktu dia perang Uhud 50 tahun yang lalu. Itu menggunakan baju warna putih bergaris-garis hitam, dan dia kena, ya, sobekan pedang itu di bagian pelipisnya, mati syahid radhiyallahu anhu. Maka dia bilang, saya lihat ayahku masih utuh bajunya, seperti baju baru dipakai, baru seperti hari ini, dan tangannya menutup pelipisnya pada saat dia meninggal. Kalau diangkat tangannya, darahnya ngucur. Itu kesaksian Jabir tentang ayahnya. Dan juga para sahabat yang hidup pada saat itu menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, itu ternyata Hamzah masih utuh. Dan ada sahabat-sahabat yang mengenal Hamzah, karena baru 50 tahun, masih ada yang hidup pada saat itu.
Dan mereka disebutkan dalam kisah-kisah ini, pada saat mau dicangkul, mau digali kembali kuburannya, itu sempat cangkul menyentuh jempol kakinya Hamzah dan ternyata mengeluarkan darah setelah 50 tahun lebih. Tidak mungkin apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya salah. Orang-orang beriman yang sudah tersentuh secara keyakinan akan sangat percaya dengan itu. Ada seorang Arab Badui masuk Islam, teman-teman, di zaman Nabi SAW masih hidup. Tergopoh-gopoh dia lari ke Madinah. Masuk ke Madinah, cari mana Muhammad, mana yang namanya Muhammad. Ada utusan Allah di sini? Ada. Datang, ya Rasulullah, saya mau syahadat. Langsung syahadat. Orang-orang pada tanya, kenapa tiba-tiba kau syahadat? Kayak orang yang takut jangan sampai dia tidak sempat syahadat. Maka dia cerita, dia bilang baru saja terjadi di padang pasir. Saya lagi mengembala domba saya, tiba-tiba ada seekor serigala yang mencuri satu domba saya. Karena dombanya besar, serigalanya tidak terlalu besar atau lebih kecil dari domba tersebut, maka dia keberatan untuk menarik domba itu. Tapi domba ini masih hidup. Maka kata Badui ini, penggembala domba, saya pun mengejar serigala itu sambil memukulnya. Dan dia melepaskan domba saya masih hidup. Tiba-tiba serigala itu berbicara bahasa manusia. Lalu dia mengatakan, kenapa kau mengambil rezeki yang sudah Allah tentukan untukku? Ini kisah nyata dalam riwayat yang sahih. Maka berkata orang Badui ini, bagaimana bisa kau berbicara bahasa manusia? Kata serigala tersebut, apakah kau heran dengan aku bisa Allah mudahkan berbicara seperti ini? Sementara kau tidak merasa heran, di kota Madinah ada utusan Allah datang dan masih ada orang yang tidak mengikutinya. Maka gara-gara itu dia meninggalkan gembalanya lalu pergi syahadat. Waktu Nabi SAW sampaikan, orang-orang pada terdiam. Apa kata Nabi SAW? Ketahuilah, aku, Abu Bakar dan Umar percaya itu. Artinya apa? Kalian harus percaya informasi ini. Kalau tidak percaya sudah, ini 3 orang ini pasti percaya. Maka orang semua menang, oh ini berarti kejadian nyata ini. Orang percaya ini adalah syahadat. Salah satu sahabat Abu Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, itu seorang Nasrani. Dia pernah naik kapal. Ini sebab dia masuk Islam radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Bukhari panjang lebar tentang kisah Dajjal. Mungkin 3-4 lembar atau lebih kisah tentang Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dihantam ombak kapalnya, tertampar ke sebuah pulau. Dia lihat ada hewan badannya semua bulu. Kemudian bisa bicara bahasa manusia. Kemudian dia ketemu sama Dajjal di tengah-tengah pulau itu. Ringkas cerita, ketemu sama Dajjal, lalu Dajjal salah satu statementnya mengatakan, apakah kau sudah atau kalian sudah beriman kepada Nabi Arab yang keluar jazirah Arab itu? Mereka mengatakan belum. Kata Dajjal, pulanglah, berimanlah kepadanya, karena aku akan keluar nanti di akhir zaman menyebarkan fitnah. Maka tiba-tiba mereka pulang langsung ke Madinah. Waktu saat itu Nabi SAW baru ceritakan kepada para sahabat tentang Dajjal. Akan keluar akhir zaman nanti ada Dajjal buat fitnah dan segala macam. Sebelum salam kita baca Allahumma inni a'udzubika min adabi min fitnatil masih Dajjal. Nabi SAW jelaskan semua. Datang Tamim Ad-Dari syahadat, ceritakan ya Rasulullah, saya masuk Islam gara-gara ini. Maka Nabi SAW mengatakan sebentar, kumpul semua muslimin. Ini lihat, dengar, orang ini Allah pertemukan dengan Dajjal yang saya ceritakan. Ini. Maka diceritakan, maka Nabi SAW mengatakan subhanallah yang telah membenarkan apa yang disampaikan ini. Orang-orang yang beriman beruntunglah, dia yakin dengan masalah itu. Begitu juga teman-teman sekalian, jangan jasa orang-orang kafir, gitu kan? Ada seorang salafus saleh dari kalangan tabi'in dulu, tapi saya tidak terlintas sekarang namanya tentunya. Diceritakan oleh Ibnu Rajab juga dalam buku itu, seingat saya. Dia bilang orang ini tiba-tiba menangis terisak-isak pada saat jenazah adiknya dimasukkan ke kuburan. Padahal dia seorang alim, dia tahu. Kita kan tidak boleh niyaha, ya. Kita memukul-mukul badan, menarik rambut, teriak-teriak, doain yang tidak benar, menyesal-menyesal kenapa si fulan mati, nggak boleh. Teteskan air mata iya, tapi teriak-teriak ini nggak boleh dalam Islam. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya mayit tersiksa dengan niyaha itu, ya. Maka orang ini pulang, dia nggak bisa kontrol dirinya, terisak-isak nangis. Murid-muridnya pada katakan, wahai imam, wahai guru kami, bukankah anda menyampaikan kalau Nabi SAW melarang untuk seperti ini? Bagaimana bisa anda lakukan?
Dia bilang, apakah anda tidak, apa yang anda khawatirkan? Maka kata dia, kisahnya demi Allah, dia bilang, waktu kalian tadi ikut mengantar adik saya ke kuburan, kemudian saya, atau kalian meninggalkan saya tertinggal sendiri dengan niat ingin mendoakan adik saya. Pada saat sudah tidak ada di kuburan kecuali saya sendiri, saya mendengarkan teriakan minta tolong dari dalam kuburan adik saya, dan saya kenal itu suara adik saya. Maka dia bilang, saya pun menggali kuburan tersebut. Tiba-tiba pada saat saya tiba di jenazahnya, saya temukan di atas dada adik saya rantai besi yang masih menyala dengan api, merusak tubuhnya. Maka aku pun berusaha untuk menarik rantai tersebut dan lihat ini telapak tanganku, semuanya jadi luka bakar. Maka aku pun menangis karena melihat bagaimana kondisi adikku yang sedang disiksa. Dan sekian banyak kisah berhubungan dengan masalah itu. Nabi SAW melewati kuburan, lalu mengatakan 2 penghuni kuburan ini sedang disiksa. Kita nggak bisa lihat, tapi wahyu menyampaikan. Dan mereka berdua disiksa bukan karena hal yang dianggap besar, tapi itu besar sebenarnya di sisi Allah. Yang satu suka adu domba, ya, membuat orang berantem satu sama yang lain. Yang satu tidak cebok pada saat kencing. Fenomena-fenomena ini teman-teman, fakta-fakta yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW sampaikan. Dan sekian banyak tentunya berita-berita seperti ini. Sekarang coba kita teman-teman sekalian masuk mentadaburi beberapa ayat. Saya minta ikhwan dan akhwat kita coba membuka Al-Quran supaya kita merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dalam surah An-Naml tentang semut, ya. An-Naml itu tentang semut, tapi kita bukan membahas masalah semutnya. Di ayat 60-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa'ambatna bihi hadaiq dhata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Dari mana ini? Siapa yang pernah mengaku menciptakan langit dan bumi? Fir'aun pun yang mengaku Tuhan. Pada saat itu dia tinggi besar, kekar, gagah, kerajaannya menguasai setengah dunia. Penyihir-penyihirnya kuat. Tidak pernah mengatakan bahwasanya dia yang menciptakan langit. Dia cuma mengatakan aku Tuhan kalian yang tinggi. Tapi dia juga haus, dia juga lapar. Kalau tidak minum, tidak makan, dia juga mati. Gitu kan? Bahkan dia mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Bagaimana Tuhan mengeluarkan kotoran? Allah menantang mengatakan, siapakah yang telah menciptakan dan cipta dari tidak ada menjadi ada? Lihat itu langit, bumi, dan maknanya masuk dalamnya semua yang ada di langit dan bumi itu. Dan yang menurunkan air untuk kalian dari langit. Teman-teman, kalau hujan turun, jangan hanya sekedar berlindung dari air hujan itu. Dari mana air ini? Siapa yang turunkan? Antum masuk kamar mandi tanpa buka kerannya, tiba-tiba airnya keluar. Kan kita buka keran itu, kecuali ada kebocoran mungkin lain, tapi tetap ada sumbernya. Dari mana ini? Allah mengatakan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Dengan air hujan, hutan-hutan, kebun-kebun jadi subur, buah-buahan keluar. Lalu Allah mengatakan, yang kamu, hai sekalian manusia, sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Biar antum sarjana pertanian, sehebat apapun teori antum, kalau Allah tidak mau pohon itu tumbuh, tidak akan tumbuh. Berapa kali saya pernah tanam pohon kemudian menaruh segala macam bibit, berharap berbuah mangganya, nggak keluar-keluar. Ada buah di pinggir jalan, pohon mangga, nggak ada yang punya, orang cuma tanam saja begitu. Buahnya luar biasa. Allah memberikan itu supaya kita faham gitu. Ya. Apakah ada Tuhan selain Allah? Maka bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Saya punya rumah dulu pernah saya kontrak di Jakarta beberapa tahun lalu, sekarang sudah saya pindah alhamdulillah. Tapi dulu di depan rumah itu ada halaman. Saya suka sekali dengan tanaman-tanaman, apalagi buah-buahan. Pohon mangga, pohon jambu, pohon bidara gitu kan. Dan saya sering kali berharap bisa dapat pahala juga dari situ, karena pohon-pohon juga adalah makhluknya Allah. Dan Nabi SAW mengatakan fi kulli kabidin ratbatin
ajr. Di setiap yang punya nyawa, kehidupan, maka ada pahala. Maka saya sebelum pergi ta'lim biasanya saya siramin tanaman itu. Satu waktu saya pernah agak telat sedikit, ta'lim jam 10, saya mau keluar setengah 10. Setengah jam kadang-kadang pas-pasan kalau ke ta'lim naik motor keluar ya. Tapi saya juga harus memberikan hak bagi saya tanaman ini, saya harus siram. Lalu saya sambil siram, saya sambil berpikir, telat enggak ini ta'limnya? Subhanallah, waktu itu lagi terang matahari seperti sekarang. Tiba-tiba hujan turun. Pernah nggak lihat hujan turun matahari ada? Pernah kan? Sering terjadi begitu. Jadi tidak selamanya harus mendung kan gitu. Tapi hujannya sebentar, kayak hujan kaget saja, turun terus hilang gitu. Pada saat itu saya lagi nyiram tanaman yang ada di rumah itu mungkin cuma 5 kali 5 meter. Siram mungkin 10 dan 15 menit lah kalau tanaman semua dibasahkan. Subhanallah, dalam hitungan detik hujan itu datang pergi. Basah semua, satu Jakarta Timur. Saya langsung berkata, subhanallah, yang telah menurunkan air hujan dari langit, dengan sebentar semuanya basah. Kita dengan susah payah belum tentu bisa membasahi semua tanaman. Allah jadikan air hujan itu sebagai peringatan dan tanda-tanda kebesarannya. Ayat 61-nya Allah juga berfirman, lanjutannya, amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasi wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Siapakah yang telah menjadikan bumi itu sebagai tempat berdiam? Sedikit dulu kita tenang di tadabburi di sini. Makna qarar, perhatikan bahasa Arabnya di sini. Amman ja'alal arda qarara. Qarar kata sebagian ulama bisa berarti tempat berdiam, bisa juga tempat berjalan. Kayak kita sekarang pijaki bumi berjalan, bisa dibanguni atasnya, bisa dicocok tanami tanamannya. Maknanya semua masuk dalam masalah itu. Siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, ya, berlalu, dibanguni, diambil hasilnya, dan menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya. Jadi sungai kalau kita lihat teman-teman, jangan cuma oh ini sungai, ambil airnya atau selesaikan hajat kita di situ. Siapa yang buat sungai itu? Berada di antara tebing-tebing batu keluar airnya. Allah ingatkan kita di sini. Dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkan dan mengokohkan, maksudnya mengokohkan bumi ya. Jadi fungsi gunung itu seperti paku yang mengikat bumi ini supaya stabil. Makanya salah satu ciri hari kiamat, Allah SWT tarik semua gunung-gunung batu tersebut sehingga bumi ini seperti kapas. Allah jelaskan itu dalam banyak tentang fenomena hari kiamat, banyak ayatnya. Allah bilang siapa yang menjadikan gunung-gunung dan untuk mengokohkan bumi ini dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Kalau belum pernah lihat teman-teman bisa lihat cuplikan di YouTube banyak. Dua laut maksudnya laut air asin dan air tawar. Saya pernah melihat itu, cuplikan cukup banyak. Jadi warnanya di sini biru asin, di sini birunya tawar ya. Dan tidak bersatu satu sama yang lain. Orang kadang-kadang cuma mengatakan, oh luar biasa ya. Orang tidak beriman sama Allah. Kalau kita mengatakan subhanallah yang telah menciptakan itu. Bagaimana bisa fakta laut sebesar itu dengan segala macam yang ada di dalamnya dari hewan-hewannya. Lalu kita belum yakin ada Tuhan yang menciptakan. Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Maksudnya tidak mau belajar dan merenungi masalah itu. Lalu ayat 62. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? N-nya besar kata ganti Allah, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi atau pemimpin. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Adakah Tuhan yang lain yang bisa mendatangkan itu semua? Amat sedikitlah kamu mengingat itu atau mau merenungi itu. Ini semua sebab-sebab kenapa kita membahas tema ini. Teman-teman sekalian, yakinlah sebagai seorang muslim, kalau kita sedang mendapatkan nikmat, kayak kita sekarang punya kesehatan, Masya Allah. Tadi mungkin teman-teman sempat sarapan pada saat datang misalnya. Apa saja oksigen sekarang kita bisa hirup sehingga kita bisa bernafas. Cahaya yang ditangkap oleh mata kita ini semua dari terangnya matahari. Semua ini kita dan nikmat-nikmat itu semuanya
Yang ciptakan itu adalah Allah, yang bisa mempertahankan Allah, yang akan menghilangkan Allah. Sebagaimana juga kalau kita sedang ada kesulitan, kalau kita sakit, yang ciptakan kita Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Yang menciptakan penyakit Allah, yang bisa menyembuhkan Allah. Kenapa Ustaz saya setiap kali sakit kalau ke dokter lama sekali sembuh? Karena antum bergantung pada dokter, bukan bergantung pada Allah. Resepnya sederhana. Kalau antum lagi sakit mau ke dokter, sebelum ke dokter, angkat tangan ke langit dulu. Setelah memuji Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, puji Allah, salawat kepada Nabi SAW, baru mengatakan, Ya Syafi, wahai zat yang memberikan kesembuhan, Ishfini, sembuhkan aku. Tidak bisa bahasa Arab, Ya Allah, sembuhkan aku, hanya Engkau Tuhanku. Jadikanlah dokter ini penyebab aku sembuh. Ke dokter dikasih resep cocok sembuh, bukan dokter yang sembuhin. Makanya resep dokter itu selalu tertulis semoga lekas sembuh. Enggak ada pasti sembuh kan? Dia enggak mungkin jamin pasti sembuh. Dia cuma bisa berusaha. Ada orang jadikan Allah nanti nomor 30. Pertama dokter ini enggak berhasil, pindah dokter itu enggak berhasil, pindah dokter ini enggak. Nanti kalau sudah betul-betul dokter angkat tangan, baru sholat tahajud. Hah? Kenapa enggak dari awal tahajud dulu? Berapa banyak orang Allah sembuhkan tanpa dokter? Banyak orang sakit di padang pasir, enggak ada obatnya. Saya itu hari pernah ke Mesir, kemudian mampir ke salah satu penjual minyak wangi tradisional. Rupanya mereka dari suku Badui asli padang pasir Mesir gitu. Mereka ceritakan, kami tidak punya obat, tidak punya dokter. Sakit ya sakit, tapi kami selalu sembuh. Lalu mereka mempromosikan beberapa produk mereka, dari daun-daun bunga, mereka rendam dengan air, mereka taruh di tanah, terus berubah semacam ada minyaknya, lalu dipakailah digosok badan. Saya sempat membeli ini untuk menghilangkan sakit ini, sakit itu, kami sudah coba dan seterusnya. Allah SWT jaga mereka. Gitu kan? Jadi teman-teman, kita jangan menjadi orang yang menjadikan Allah nomor kesekian. Tidak. Makanya kita sebelum keluar rumah disuruh berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum minum berdoa, sebelum pakai baju berdoa, sebelum biologis berdoa, supaya hubungkan semua perbuatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan setelah itu. Lalu kemudian Allah mengatakan juga di ayat 63-nya, ini sampai ayat 75 ya. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa may yursilur riyaha bushran baina yadi rahmati a ilahum ma'allah Ta'ala Allahu amma yushrikun. Siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, dan siapa pula yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya. Maksudnya adalah, siapa yang memberikan kalian panduan pada saat gelap gulita di hutan misalnya, kalian masih bisa berjalan, masih ada sedikit yang kalian lihat cahaya. Gak ada, kalau kecuali ada, pasti ada Tuhan di situ, ada campur tangan pencipta yang mengatur itu semua. Dan siapakah yang mendatangkan angin sebagai berita gembira? Maksudnya angin sebelum turun hujan. Biasanya sebelum hujan ada angin, dan angin itu rasanya enak sekali, sepoi-sepoi, enak, nyaman, baru turun hujan gitu kan. Atau pada saat setelah turun hujan atau sementara turun hujan, anginnya enak, sejuk. Allah mengatakan itu saja tanda-tanda kebesaran ada di situ. Ya. Ayat 64-nya. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Siapakah yang menciptakan manusia dari permulaan, dari sperma sama sel telur, kemudian mengulanginya lagi, nanti dibangkitkan. Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapa yang keluarin buah-buahan, turunkan hujan, suburkan tanah? Kadang-kadang Allah datangkan tanda-tanda kebesarannya ya. Banyak petani, pekebun ya, mereka betul-betul menganggap dirinya hebat. Sudah tanam sekian banyak. Allah SWT datangkan cobaannya. Dalam satu malam Allah datangkan tikus entah dari mana habis, gak jadi panen. Sekali Allah tahan hujan, kemarau, mengeluh semuanya petani. Gak bisa, gak ada air. Maka Allah mengatakan, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Katakanlah, tunjukkanlah atau unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang beriman. Sebelum kita lanjutkan teman-teman, saya juga ingin menitik beratkan sebuah poin di sini.
Coba teman-teman di ruangan ini sekarang, di masjid ini, di ruangan ini kita renungi sama-sama. Coba datangkan Tuhan yang disembah selain Allah yang selama ini kita tahu. Pohon misalnya dianggap keramat, patung misalnya dari batu, matahari, apalah jin-jin, penjaga lembah lah segala macam. Apa andil mereka kalau kita lagi lapar, kalau kita lagi haus, disehelai rambut kita? Apa andilnya? Allah nanti akan kita temukan beberapa ayat dari depan. Allah mengatakan, kenapa kalian sembah sekutu-sekutuku itu, yang kalian jadikan sekutu partnernya Allah? Apa yang mereka buat kalian? Tahu teman-teman kenapa orang Mekah dulu dikatakan zaman jahiliyah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah, kadang-kadang kalau beliau lagi duduk, lalu beliau tersenyum sendiri. Sering terjadi, tapi orang segan mau nanya Umar gitu. Karena Umar punya wibawa luar biasa, nggak sembarang orang nanya. Maka satu waktu ada orang beranikan diri bertanya, wahai Amirul Mukminin, di zaman khilafahnya beliau, kenapa anda kadang-kadang kami lihat senyum sendiri? Apa sebabnya? Supaya orang tidak sangka buruk ini, mau tahu sebabnya apa? Kata Umar, saya kadang-kadang teringat masa jahiliyah dulu di Mekah. Apakah kalian tahu? Dulu kami menyembah berhala, dan kami membuat berhala di Mekah dulu harus dari batu-batu Mekah. Dibuat sendiri. Batu itu uniknya teman-teman, dia yang pahat, dia yang bentuk matanya, dia yang bentuk hidungnya, dia yang bentuk mulutnya, kotak, apalah bentuk ini, bentuk hewan segala macam. Dia yang warnain, dia yang pikul di tempat yang dia mau sembah. Kalau rusak dia yang perbaiki. Lalu dia panggil Tuhan, wahai Tuhan, Tuhan dari mana ini? Masa Tuhan dia yang buat? Gitu kan? Umar bilang, saya teringat zaman jahiliyah dulu. Kami harus buat patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dari batu Mekah. Satu waktu saya pernah keluar dari Mekah, safar. Dan orang Mekah harus sembah, begitu keyakinan mereka zaman itu. Sembah patung tapi harus dari batu Mekah. Saya lupa bawa batu dari Mekah. Lupa bawa Tuhan saya. Jadi dia lupa bawa Tuhannya gitu kan. Jalan di tengah jalan, di tengah padang pasir yang sudah jauh. Pada saat saya lagi istirahat sebentar, saya ingin minta keselamatan sama Tuhan saya. Cari, tidak ada Tuhannya, lupa bawa patung dari Mekah. Dia bilang, saya lupa, nggak ada. Saya cari, ada batu banyak di padang pasir, tapi tidak boleh, harus batu Mekah. Saya cari, nggak ada dari Mekah kecuali kurma, makanan saya. Ini dari Mekah, maka saya ambil kurma tersebut, saya bentuk seperti patung. Lalu saya sembah. Ini kata Umar dan saya sembah, gitu kan? Setelah itu saya lapar, maka saya potong kepala Tuhan saya dan saya makan. Bagaimana gak dinamakan zaman jahiliyah? Yang uniknya di zaman sekarang dengan teknologi canggih masih ada orang begitu. Di Indonesia ada begitu. Saya pernah lewat di satu bandara di salah satu kota di Indonesia, tidak usah kita sebutkan, nanti ada yang tersinggung lagi. Gitu. Kadang-kadang sensitif sekali kita, suka tersinggung ini segala macam. Saya pas mau pulang ke Jakarta dari kota itu, di bandara ada satu patung di pintu. Saya nggak tahu itu manusia bukan, hewan bukan, apa ini? Hidungnya panjang, matanya belalak, gitu kan? Warnanya merah. Apa ini? Saya sempat tanya, apa ini? Oh, ini salah satu yang dianggap Tuhan. Tuhan dari mana? Hah? Ada bahkan orang taruh depan rumahnya patung dua, sudah pendek, gendut, matanya belalak, pegang pentungan. Tanya kenapa? Bisa tahan pencuri. Siapa yang bilang pencuri bisa kencing itu patung? Hah? Uniknya ada orang Islam ikut-ikutan. Taruh patung ada pentungannya. Aneh ini. Makanya Nabi SAW begitu bebasin kota Mekah, yang paling pertama beliau kerjakan, kumpulin orang Quraisy yang selama ini yakin patung-patung 360 sekian patung di dekat Ka'bah itu mereka sembah. Yang paling besar namanya Hubal. Hubal itu kalau mereka lihat ke atas, dalam buku sejarah dikatakan mereka harus melongok ke atas karena besarnya. Dan dirantai, dipasang rantai, takut Tuhan mereka dicuri. Nabi SAW kumpulin Quraisy, lalu beliau suruh mereka menyaksikan itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau pegang tongkatnya, semua patung itu dihancurin sama Nabi SAW. Yang selama ini mereka anggap Tuhan. Bahkan mereka takut sekali kualat dengan patung-patung itu. Dihancurin oleh Nabi SAW. Ada yang belum disentuh sama tongkat beliau sudah Allah hancurkan. Hancur semuanya. Mereka lihat Tuhan-Tuhan mereka yang selama ini mereka sembah, ternyata salah ini. Sampai tiba di Hubal. Hubal ini mereka yakin paling kuat. Hukumannya berat, apalah segala macam. Melihat ke Hubal bisa kualat.
Nabi SAW sentukan ya, dari atas unta beliau ke matanya Hubal, dicolok. Sambil kata Nabi SAW membaca ayat, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah kebenaran datang dan kebatilan akan kalah dan kebatilan pasti akan hancur gitu. Dicolok sama Nabi SAW, goncang Hubal. Padahal itu batu, mesti puluhan orang yang bisa menggerakkan. Gerak pun susah, beratnya. Batu gunung utuh besar gitu. Nabi SAW colok, goyang. Lalu Nabi SAW baca lagi kedua kali, dicolok mata sebelahnya. Maka Hubal jatuh, pecah semuanya. Semenjak itu, kata para ulama, ahli sejarah mengatakan, orang-orang Quraisy menyadari ternyata yang mereka sembah selama ini adalah kesalahan. Patung. Rusak pun dia yang perbaiki, dianggap Tuhan. Orang-orang di Jepang sekarang banyak meyakini matahari sebagai Tuhan. Mereka mengatakan kaisar mereka adalah anak dewa matahari, berarti anaknya Tuhan. Subhanallah, Allah ceritakan Ibrahim alaihissalam pernah itu. Bertafakkur, memikirkan. Dia lihat bulan, oh ini Tuhan saya, kata Ibrahim alaihissalam. Ditunggu sampai pagi, hilang bulannya, matahari terbit. Lalu Allah ceritakan, untuk lihat matahari apa Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan? Hada Rabbi, hada akbar. Ini Tuhanku, ini lebih besar, matahari. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Maka pada saat ditunggu sampai terbenam matahari. Maka Ibrahim AS mengatakan, tidak mungkin Tuhanku terbenam. Maka dia mengatakan, saya mau arahkan wajah saya kepada yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Bukan cuma matahari dan bulan. Gitu. Seperti itu ya, fenomenanya. Begitu juga dengan orang yang menyembah syaitan, jin. Iseng ini. Datang ke gua, datang ke pinggir laut, wahai penjaga gua, wahai penjaga laut. Mana itu penjaganya? Pernah lihat? Kok aneh benerin? Manggil-manggil. Perhatikan teman-teman dan bisa baca tafsirnya. Tafsir surah jin, ayat-ayat pertamanya. Allah ceritakan surah nomor 70 dalam Al-Quran. Orang-orang Arab Quraisy dulu zaman jahiliyah, mereka agak aneh ini. Apa anehnya? Mereka kalau jalan safar, perjalanan jauh, kalau nginap di sebuah lembah, turun di sebuah lembah, maka pemimpin kafilah, yang memimpin kafilah itu langsung bilang sama orang-orang yang sedang jalan sama dia, kumpulkan bekal-bekal makan kalian, keluarkan sebagian. Diambillah, kayak sesajen gitu. Dia minta dari orang-orang yang jalan sama dia. Lalu dia datang ke tengah-tengah lembah padang pasir, lalu dia mengatakan, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami ya. Ini tradisi jahiliyah dulu. Apa kata Allah? Maka fazaduhum rahaqa. Semua syaitan ada di lembah itu tadinya nggak ganggu mereka, tapi akhirnya mengganggu mereka gara-gara perbuatan itu. Alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Baca surah nomor 77 dan 79 dalam Al-Quran. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, gak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli nggak rumahnya? Di sini orang mau beli nggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah, kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri, sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya nggak? Nggak mau Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan.
Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan, nggak ada, dusta. Muka bumi ini banyak, sudah ada lama banyak orang mati. Bahkan mungkin bukan mustahil, tanah-tanah kuburan mereka sudah menjadi dinding-dinding rumah kita. Imam Qurtubi menukil kisah itu dalam buku beliau At-Tadhkirah. Beliau mengatakan, saya menyaksikan sendiri di Spanyol, ada kuburan-kuburan orang-orang non-muslim yang sebelumnya dulu dibongkar oleh sebagian orang, lalu dipikullah tanah-tanah itu untuk dikelola lagi kembali, lalu dijadikan dinding-dinding bangunan. Tidak ada namanya tempat angker, nggak ada dalam Islam itu. Nggak ada itu semua. Orang kalau sudah mati teman-teman di alam barzah, saya sebutkan hadisnya Bukhari. Kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. Satu malaikat maut di ubun-ubun kepalanya, dan ini demi Allah kita akan saksikan nanti. Tinggal bertahan menjadi orang beriman, kita akan lihat ini teman-teman sekalian. Malaikat maut di ubun-ubun kepala, 2 kiri kanan malaikat rahmah, kasih sayang, membawa kain kafan dari surga. Lalu malaikat maut akan mengatakan, hai jiwa yang baik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam Al-Quran dikatakan, keluarlah kau kepada rahmat Tuhanmu. Maka kata Nabi SAW, ruh itu keluar dari jasad orang beriman tadi lebih mudah daripada air dari mulut kendi, cepat sekali. Belum sesaat keluar, malaikat kiri kanannya rahmah yang membawa kain kafan dari surga, membungkusnya dengan kain kafan tersebut, lalu membawanya menembus 7 lapis langit. Dan setiap kali malaikat menembus pintu-pintu langit, semua malaikat di langit berkata, ruhnya siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ruh ini mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi. Insya Allah semoga kita termasuk ini. Maka malaikat rahmah yang membawa mengatakan, ini fulan bin fulan, namanya yang paling baik di dunia. Lalu sampai di langit ke-7 terdengar suara yang mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk ahli surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Dia kembalikanlah ruhnya bersamanya, jasadnya diantar oleh kerabatnya. Kata Nabi SAW, waktu 3 langkah pengantarnya pulang, maka Allah mengutus kepadanya malaikat yang lain di kuburan, Munkar Nakir. Lalu dudukkan dia. Lalu kemudian menanyakan kepada dia pertanyaan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Maka kalau dia orang beriman, kata Nabi SAW, dia akan jawab dengan sangat mudah. Sesuai dengan firman Allah SWT, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan jawaban di lisan orang-orang beriman untuk mengetahui atau menjawab di dunia dan di akhirat. Di dunia kalau ditanya, kenapa kau beriman sama Allah, kenapa kau mengakui Al-Quran, seperti kita jelaskan sekarang, kita tahu. Di akhirat adalah pertanyaan para malaikat di kuburan, kata ulama tafsir. Lalu kemudian kata Nabi SAW, dia akan jawab dengan mudah, lalu dibukakan baginya pintu neraka. Dia lihat siksaan api, teriakan, jeritan, segala macam, dia takut. Malaikat bilang apa? Lihat, dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman tidak jadi masuk sini, tapi Allah lihatkan dulu dia. Ditutup, dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, lautan, sungai, buah-buahan, segala macam. Dia tertarik, kata malaikat, ini tempat kau. Setelah itu, dia berdoa mengatakan, ya Allah, cepatkan waktu. Cepat kiamat, maksudnya aku ingin masuk ke surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, bersih, wangi. Dia kagum. Maka dia karena kagum, dia mengatakan, siapa kau ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, aku adalah amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi sholat kita, puasa kita, majlis ilmu begini, semuanya, zikir, baca Quran, doa, akan jadi makhluk di kuburan menemani kita. Lalu kemudian terdengarlah Allah SWT berfirman mengatakan kepada para malaikat, ya, bentangkan permadani dari surga buat hambaku ini. Maka terbukalah permadani tersebut, lalu dia mencium bau wanginya surga tersebut, dan dia menikmati, bisa melihat surganya. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Taman dari taman surga. Ini kalau orang beriman, selamanya sampai hari kebangkitan. Kalau orang fasik, muslim tapi banyak dosanya, dan orang kafir, kafir masuk orang musyrik, orang munafik, semua masuk dalam kafir, maka akan datang 3 sosok malaikat. 1 malaikat mau di ubun-ubun kepala, 2 malaikat penyiksa di kiri kanannya, bawa kain kafan dari neraka. Lalu akan berkata malaikat maut, hai jiwa yang busuk, keluar kepada murka Tuhanmu. Wa na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita dari ini. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, ruhnya nggak mau keluar, kata Nabi SAW, berantakan di tubuhnya. Maka malaikat maut mencambuk wajah dan bokong mereka dengan keras, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal. Maka
Dicabutlah ruhnya dengan cara paksa. Kata Nabi SAW, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Belum sesaat keluar, ditangkap oleh malaikat kiri kanan penyiksa, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa ke langit. Baru di langit pertama saja para malaikat menolak sambil mengatakan, siapa ini? Ruh siapa ini? Sungguh buruk ruh ini. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan ruh itu mengeluarkan bau lebih busuk dari bangkai. Wa na'udzubillah. Maka malaikat yang membawanya mengatakan penyiksa, ini fulan bin fulan, namanya yang paling buruk di dunia. Maka terdengar Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk ahli neraka. Belum sempat naik ke langit-langit, gitu kan? Dan kembalikan di dunia, karena sana saya ciptakan, sana pula saya bangkitkan. Dikembalikanlah jasadnya itu atau ruhnya ke dalam jasadnya atau di kuburan. 3 langkah orang melangkah pulang, maka datang malaikat dudukan dia. Tanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Dia tidak bisa jawab. Ingat, Muslim pun tapi banyak dosanya tidak sempat taubat. Dia hanya berkata seperti orang-orang kafir. Innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Lalu kemudian setelah itu dibukakan baginya pintu surga oleh para malaikat. Dia kagum lihat, ya, luar biasa indahnya. Maka dia pun berkata, malaikat pun berkata, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Kalau kau beriman beramal saleh, kau akan masuk sini dulu. Ditutup, dibuka pintu neraka, siksaan, pedih, anas, segala macam, teriakan, jeritan. Dia takut pada malaikat, ini tempat kau sekarang. Kau nggak bisa menghindar dari sini. Maka dia pun berkata, ya Allah, jangan cepatkan waktu, jangan cepatkan kiamat, karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu kemudian setelah itu datang di sebelahnya orang yang tampannya buruk, bau badannya busuk, menakutkan. Dia takut, dia mengatakan, pergilah, siapa kau ini? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka orang itu mengatakan, aku adalah dosa-dosamu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Zinanya, dustanya, segala macam akan menemani dia. Kemudian setelah itu, kata Nabi SAW, dinding kuburannya dalam hadis Bukhari, dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Riwayat lain, Allah mengutus malaikat, riwayat Bukhari juga, yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Allahu alam bagaimana. Membawa sebuah besi. Yang besi itu kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalik, mereka tidak akan mampu karena beratnya. Dipukulkanlah kepada orang ini dan seluruh makhluknya Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Karena kalau mereka dengarkan cambukan malaikat itu, mereka akan meninggal seketika. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Kenapa Ustaz datangkan riwayat sepanjang seperti ini? Karena saya mau hubungkan tadi dengan masalah itu. Ruh gentayangan tadi. Orang yang tadi contoh pertama bunuh diri dosa bukan? Hah? Masih ada yang ragu dosa enggak? Karena di Indonesia ini masih ada yang minum baygon lah, putusin urat nadinya lah, buang dirinya. Ini kenapa bunuh diri? Dan aneh, karena putus cinta, karena PHK kerja, masih bisa nikah sama yang lain, bisa kerja yang lain, gitu kan? Tapi jelas seperti itu. Orang yang bunuh diri tadi dosa, berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka Muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarga, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya? Ada suara ini di atap saya, ada begini dan begitu. Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh, kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya. Dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana ada kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitonir jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan. Ya. Baik, kita lanjutkan ayatnya. Kembali kepada ayat tadi. Ayat 65-nya, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yusy'iruna ayyana yub'atsun." Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Maksudnya mereka karena tidak belajar agama, tidak beriman, mereka jadi tidak tahu ada kehidupan akhirat.
Ayat 66-nya, balid daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkim minha bal hum minha amun. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana, malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi mereka buta daripadanya. Karena tidak beriman, mereka jadi tidak tahu semuanya. Ayat 67, wa qala alladziina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Berkatalah orang-orang kafir, apakah setelah kita menjadi tanah dan begitu pula bapak-bapak kita, apakah sungguhnya kita akan dikeluarkan dari kubur? Maka Allah berfirman di ayat 68-nya, laqad uidna hadza nahnu wa abauna min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Sesungguhnya kami telah diberi ancaman dengan ini dan juga bapak-bapak kami dahulu, dan ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang-orang dahulu kala. Ayat 69 Allah bilang, qul siru fil ardi. Ini jawabannya. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Kalau kalian lagu dengan siksa-siksa neraka atau siksa kuburan itu, berjalanlah kalian di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa. Sampai sekarang masih ada muminya Fir'aun, masih ada piramidanya. Kita tidak sempat ke Mesir, bisa tonton di cuplikan di YouTube. Kita masih bisa lihat sisa istananya Namrud yang Allah binasakan di zaman Ibrahim alaihissalam. Kita masih bisa lihat sisa peninggalan kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh di Madain Saleh di Saudi, yang 4 jam dari kota Madinah, tembok-tembok yang mereka jebol menjadi bangunan, ya, dan seterusnya. Ayat terakhir ayat 70-nya Allah mengatakan wala tahzan alaihim wala takum fi dhaikin mimma yamkurun. Maka janganlah hai Muhammad kau berduka cita terhadap mereka, maksudnya yang tidak mau beriman, dan janganlah dadamu merasa sempit terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Mereka tidak usah dikhawatirkan karena mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat juga surah Al-Ankabut ayat 17, ya. Allah mengatakan tentang yang disembah selain Allah di Al-Ankabut ayat 17, innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu, batu, pohon, air, api, jin-jin, adalah berhala. Nggak ada manfaatnya buat kalian. Dan kalian membuat itu dusta. Karang-karang, oh ini Tuhanku, oh itu Tuhanku. Dia karang-karang, tidak ada buktinya. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Itu juga ayat-ayat mulia, kita percepat sedikit karena waktunya. Surah Ar-Rum, surah nomor 30, di ayat 20, mulai ayat 20-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menjelaskan dan memperkenalkan dirinya tentang bukti-bukti kalau Dia pencipta. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Adam alaihissalam dari tanah, dan kata Nabi SAW, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Ayat 21-nya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah, N-nya besar kata ganti Allah, ialah Dia, D-nya besar juga Allah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Kita cenderung dengan manusia supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, terpenuhi biologis kalian. Yang dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Ada kecenderungan dengan lawan jenis, apalagi kalau sudah menikah ada kasih sayang. Ini Allah yang buat semua itu. Ayat 22. Wa min ayatihi, perhatikan kalimat wa min ayati, dan tanda-tanda kebesaran Allah. Khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ialah Ia menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainnya bahasamu. Maksudnya fenomena bahasa. Jadi ada bahasa Indonesia, di Indonesia pun ini ada banyak bahasa. Daerah ini beda bahasa, daerah itu beda bahasa. Ini semua bahasa, ini semua tanda kebesaran Allah. Kita bisa bicara seperti ini dan saling mengerti, itu juga tanda-tanda kebesaran Allah.
Dan Allah mengatakan selain penciptaan langit dan bumi juga bahasa kalian yang berbeda-beda. Dan warna kulit kalian. Ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih, ya, ada yang merah dan seterusnya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Maksudnya mau belajar. Lanjutannya ayat 23. Wa min ayatihi, juga tanda-tanda kekuasaannya Allah. Manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadli. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam. Umumnya orang kalau malam ngantuk, tidur, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Kadang-kadang kita sudah tidur tidak sadar lagi. Ya, sampai dikatakan dalam sebuah hadis oleh Nabi SAW, diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Anak kecil sampai dia balik, orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai dia bangun. Tidur itu tanda kebesaran Allah. Tubuh kita kayak sedang diperbaiki kembali, makanya bangun tidur segar. Itu tanda-tanda kebesaran Allah, bukan cuma sekedar tidur saja. Allah juga mengatakan, di antara tanda-tanda kalian ada tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya, maksudnya mencari rezeki, punya keinginan bekerja. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau mendengarkan. Ayat 24, wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil ard ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya juga adalah dia memperlihatkan kepadamu kilat yang menimbulkan ketakutan dan harapan. Fenomena listrik kilat yang besar kita bisa lihat gitu kan. Dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Tadinya tandus, begitu turun hujan sedikit, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Ayat 25. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradatnya atau dengan keinginan Allah SWT. Kemudian apabila dia Allah memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Nanti hari kiamat Allah cuma memanggil dengan satu seruan, semuanya bangkit lagi makhluk untuk dihisab. Ayat 26-nya, walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Kepunyaan Allah lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya tunduk kepadanya. Ayat 27-nya ini sampai ayat 27 di sini, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang telah menciptakan manusia dari permulaan, sperma sama sel telur, kemudian dia mengembalikan atau menghidupkannya kembali di hari kiamat nanti, dan menghidupkan itu adalah lebih mudah baginya, dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pernah ada satu orang Quraisy datang, kemudian dia mengambil tulang unta dihancurin, lalu dia ambil, lalu dia lempar ke wajah Nabi SAW sambil mengatakan, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Hai Muhammad, siapa yang bisa hidupkan lagi tulang-tulang ini setelah hancur begini jadi debu? Maka Allah turunkan dalam surah Yasin, qul yuhyiha alladhi ansha'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan hai Muhammad, yang akan mengembalikan lagi dia utuh menjadi tulang dan hidup lagi ada dagingnya adalah yang telah menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui ciptaan-ciptaannya. Mungkin kita tutup dengan ini walaupun cukup banyak ya ayat-ayat Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah ayat 57 ya, dimulai dari ayat 57. Ada beberapa sebenarnya, ada surah Luqman, ada surah Ghafir, Fatir, ada surah Qaf. Hampir semua ayat Al-Quran bicara tentang masalah keajaiban ini. Tapi kita tutup dengan ini insyaAllah bagi ayatnya. Nanti kita akan coba tambahkan sedikit dengan kisah. Surah Al-Waqi'ah, surah nomor 56, ayatnya ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Wahai para manusia, kamilah yang telah menciptakan kalian, maka mengapa kalian tidak mempercayai itu, tidak membenarkan? Tidak ada pencipta lain. Lalu Allah ajak kita berfikir. Ayat 58-nya, afara'aitum ma tubnun, maka coba terangkan kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan, spermamu itu bagi kaum laki-laki.
Ayat 59, a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Kamu kah yang menciptakannya atau kami kah yang menciptakannya? Tidak ada opsi lain. Sekarang kalau di luar tubuh mungkin kau masih mengatakan patung ini yang menciptakan, pohon itu yang menciptakan, tapi di tubuhmu sekarang sperma dalam tubuhmu kau pancarkan sehingga jadi manusia. Kau yang ciptakan atau kami yang ciptakan? Tidak ada pilihan. Kalau kau ciptakan buktikan coba. Bahkan kita harus mengeluarkannya dengan cara dipaksa dulu baru bisa keluar. Lalu Allah mengatakan ayat 60-nya, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian di antara kamu. Bukan cuma ciptakan sperma, ajalmu pada saat itu pun kami sudah tentukan. Dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan, kata Allah. Ayat 61, ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia ini dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam kehidupan atau dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Artinya Allah mengatakan kami mampu ciptakan, kami binasakan kalian semua, kami ganti kalian dengan makhluk yang baru bisa. Begitu juga kami akan bangkitkan kalian dan kami akan hisab kalian hari kiamat. Ayat 62-nya, walaqad alimtumun nasy'atal ula falaula tadhakkarun. Sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama. Kalau belajar tahu dari Adam, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Artinya kalian sudah ada diciptakan di muka bumi ini, sebagaimana kita ada di sini, kita juga bisa ada di akhirat. Ayat 63-nya, afara'aitum ma tahruthun. Coba terangkan juga kata Allah kepadaku tentang apa-apa yang kamu tanam, tumbuh-tumbuhan itu. Ayat 64-nya, antum tazra'unahu am nahnuz zari'un? Kamu kah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Yang kau tanam sekarang, kau yang tumbuhkan atau kami yang tumbuhkan? Coba dengan caramu sendiri. Tidak usah kasih air, tidak usah kasih pupuk, bilang saja tumbuh, nggak bakal tumbuh. Berarti kau tidak bisa. Atau kami yang ciptakan, sehingga kami membuat keluar daunnya, ukurannya, buahnya, kadar airnya, dan kami mudahkan kau dapat air bisa menyiramnya. Allah mengatakan ayat 65-nya, lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun. Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering, tumbuh-tumbuhan kalian itu, maka jadilah kamu heran dan tercengang. Tadi saya kasih contoh, petani sudah tinggal panen besok padinya, Allah datangkan tikus, habis semua. Mereka cuma bisa tercengang, kok bisa ya? Ujungnya manusia cuma bilang, kok bisa? Ayat 66, inna lamugramun. Lalu mereka sambil berkata yang tercengang tadi tanamannya hancur semua, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Ayat 67-nya, bal nahnu mahrumun, bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Ayat 68-nya, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Ini yang ketiga Allah ingatkan di sini. Terangkan kepadaku tentang air yang kau minum. Ini air yang kita lihat sekarang depan mata. Siapa yang buat air seperti ini syairan? Dan siapa yang membuat menciptakan kita juga, dan siapa yang membuat kita butuh dengan air ini? Dan subhanallah, kalau kita haus teman-teman, kita nggak bisa ganti yang lain. Kita kalau haus, makan tambah haus, harus minum, nggak bisa tidak, dan harus ini. Aneh itu kalau orang tidak yakin dan tidak faham masalah ini. Allah bilang, coba lihat air yang kalian minum, terangkan kepadaku. Ayat 69, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kami yang menurunkannya atau apakah kamu yang menurunkan dari langit atau kami yang turunkan? Makna tafsirnya adalah, kalau kalian mengatakan hujan kalian turunkan, coba turunkan setetes saja. Atau kami yang turunkan? Kalau kami turunkan berarti kalian harus beriman. Ayat 70-nya, lau nasya'u lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami kehendaki niscaya kami jadikan air yang turun hujan itu asin, maka mengapa kau tidak bersyukur? Kalau kami jadikan asin, tidak bisa kalian fungsikan. Minum air asin tidak bisa, walaupun suci. Yang terakhir, yang keempat, Allah ingatkan ayat 71, afara'aitumun nara allati turun. Terangkan kepadaku tentang api yang kamu nyalakan. Maknanya adalah dengan menggosok-gosokkan kayu atau batu. Ayat 72-nya, antum ansya'tum syajaratah am nahnul munsyi'un? Kamu kah yang menjadikan kayu itu atau kami kah yang menjadikannya? Yang kalian jadikan kayu bakar, potong dari pohon lalu jadikan kayu bakar lalu dibakar, lalu terbakarlah. Itu pohon-pohon yang kalian jadikan sebagai bahan bakar. Kalian yang menciptakan kah atau kami yang menciptakan, kata Allah. Ayat 73-nya, nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Sesungguhnya kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir.
ayat terakhir 74, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Maksudnya berimanlah dan patuhlah kepadanya. Kita akan tutup teman-teman sekalian, sudah jam 10, saya ambil beberapa menit saja dengan kisah-kisah, beberapa kisah yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan keburu insyaAllah, tentang fenomena orang-orang yang sudah meyakini apa saja yang tadi sudah kita sampaikan ini, dan bagaimana realisasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa ambil pelajaran insyaAllah dan lebih menambah keimanan kita. Ada sebuah buku yang saya baca ini. Buku ini judulnya Kisah-Kisah Nyata, ditulis oleh Ibrahim bin Abdullah Al-Hazimi, diterbitkan oleh Darul Haq ya. Ini bukan tulisan saya tapi cukup menarik buku ini, banyak kisah-kisahnya. Di antaranya adalah ada kisah dinukil oleh Abu Farraj Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau berkata, aku pernah mendengar bahwasanya ada seorang dari golongan mulia dan terkemuka berjalan melintasi sebuah kuburan. Tiba-tiba dilihatnya ada seorang perempuan yang cantik mengenakan baju hitam. Dipandanglah perempuan tersebut, akhirnya dia pun jatuh hati. Lalu dia menulis sepucuk surat untuk si perempuan itu. Dia mengatakan, sebelumnya aku kira matahari itu hanya satu dan hanya bulan yang berhak mendapat sifat kecantikan. Hingga akhirnya aku melihatmu saat mengenakan baju duka yang berwarna hitam dan pelipismu terangkai indah di atas pipi. Maka aku pun berlalu, sementara hatiku dipenuhi rasa suka, jantungku bergetar dan air mata pun bercucuran. Jawablah ungkapan ini seiring dengan ucapan terima kasih, dan gunakanlah kesempatan untuk menyambung hubungan dengan orang yang sedang kasmara. Maksudnya ini syair cinta, jadi cinta dengan seorang wanita. Setelah ditulis, dilemparkan surat tadi ke arah perempuan yang dia lihat dekat kuburan tadi. Tak kala si perempuan telah selesai membaca surat itu, dia menjawab tulisan itu. Dia mengatakan, bila anda memang memiliki garis keturunan dan nasab yang bersih, sesungguhnya orang yang mulia dikenal dengan sifat menundukkan pandangan dari yang haram. Dan sungguhnya para pezina itu adalah manusia yang tidak bermoral. Sadarilah bahwa pada hari kiamat nanti anda akan dihadapkan di hadapan Allah. Urungkan harapanmu, semoga Allah melaknat anda sebagai laki-laki bila tidak mau, sebab hatiku sudah terpaling dari perbuatan keji. Kata Ibnu Qayyim, setelah si pria membaca balasan suratnya tadi, dia memaki dirinya sendiri. Seraya berkata, apakah pantas ada wanita yang lebih berani meninggalkan keburukan dibanding kamu sementara kau laki-laki? Lalu pria tadi bertaubat kepada Allah dan mengenakan baju dari bahan wol. Kemudian pergi ke Baitullah Al-Haram di Ka'bah. Suatu hari, maksudnya dia beribadah di sana, dekatkan diri kepada Allah. Sudah tidak pikir lagi masalah dunia. Satu hari saat dia sedang dalam tawaf, tiba-tiba dia lihat wanita cantik yang dulu pernah dia sukai. Dia juga mengenakan baju dari wol, wanita itu. Si wanita berkata kepadanya, alangkah pantasnya penampilan seperti ini untuk seorang yang mulia. Maukah anda melakukan sesuatu yang boleh untuk anda? Maksudnya menikahi dia, si wanita ini. Maka si pria menjawab, dulu aku memang mengharapkan hal itu, tapi itu sebelum aku kenal dan cinta kepada Allah. Dan sekarang aku terlalu sibuk dengan kecintaan kepada Allah untuk mencintai yang lain lagi. Maka si wanita tadi berkata kepadanya, bagus. Kemudian wanita itu tawaf sambil membaca syair. Kita bertawaf dan saat itu tampak banyak bayangan indah tentang kecintaan kepada Allah. Bayangan yang menjadikan kita lalai untuk memandang dan mendengar yang lainnya. Apa makna kisah ini teman-teman sekalian? Artinya ada cinta yang lebih mulia daripada cinta sama pasangan atau yang haram. Itu cinta kepada Allah SWT. Itu kalau sudah tertanam dalam hati, itu luar biasa. Kalau teman-teman sudah mulai masuk dalam tahapan bagaimana caranya supaya mendekatkan diri kepada Allah, hadir majlis ilmu, sudah mulai sholat, puasa segala macam, terus saja dalam masalah itu dan tutup pintu-pintu maksiat. Akan sampai nanti kita pada sebuah titik teman-teman, baca Quran gak mau berhenti, sujud gak mau diangkat kepalanya, berdoa rasanya gak mau berhenti berdoa, ada kesempatan berbuat baik selalu mau berbuat baik. Itu karena sudah tanda keimanan. Selama masih ada dosa tidak bisa itu terjadi. Maka dosa ini masalah besar bagi kehidupan kita. Al-Hasan Basri juga menukil sebuah kisah bahwasanya ada seorang wanita pelacur yang tidak mau ditiduri di masanya kecuali menyerahkan 100 dinar. Ini banyak sekali, ratusan juta rupiah kalau kita sekarang. Maka ada seorang laki-laki miskin, dia pengen sekali karena lihat perempuan ini sangat tertarik, sangat cantik, tinggi, putih, segala macam fitnah perempuan yang lebih ada pada dia.
Sampai dia bekerja, kata Hasan Basri dia bekerja hanya untuk, dia banting tulang hanya untuk mengumpulkan uang 100 dinar itu. Terus dia bekerja sampai dia penuhi uang itu hanya untuk berzina sekali dengan wanita ini. Maka datanglah dia ke tempat wanita tersebut sambil mengatakan, sungguh engkau telah membuat aku kagum. Kemudian aku pergi dan bekerja membanting tulang hingga berhasil mengumpulkan 100 dinar. Maka si wanita tadi mengatakan, serahkanlah uangmu kepada pelayanku agar dicek keaslian dan ditimbang beratnya. Setelah dibayarkan, si wanita tadi berkata, masuklah. Si wanita itu mempunyai rumah yang terhias indah dan ranjang dari emas. Ketika masuk, wanita itu berkata, ayolah, mau saya berzina. Tak kala pria itu telah duduk, kata Hasan Basri rahimahullah dalam kisah ini, dengan posisi duduknya seseorang yang ingin berzina, maksudnya di atas perempuan tersebut. Pada saat itu dia tiba-tiba mengingat bagaimana si laki-laki ini bagaimana nanti dia mempertanggungjawabkan perbuatan zina di hadapan Allah. Tubuhnya tiba-tiba menjadi gemetar dan syahwatnya hilang. Maka dia tiba-tiba berkata pada wanita itu, biarkanlah aku keluar dari rumah ini. Tidak jadi, dia tarik kemaluannya, tidak jadi berzina. Dan uang 100 dinar ambil saja untukmu. Maka kata Hasan Basri dengan penuh rasa heran, si wanita tadi bertanya, ada apa denganmu? Kau telah mengaku pernah melihatku lalu engkau kagum dan menginginkan diriku, kemudian engkau pergi bekerja membanting tulang hingga berhasil mengumpulkan 100 dinar. Dan setelah engkau bisa mendapatkan aku, kau mengatakan hal tersebut. Kau meninggalkan tiba-tiba. Ini sungguh aneh. Si pria menjawab, tidak ada yang mendorongku untuk melakukan hal itu selain perasaan takutku kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku membayangkan bagaimana saat nanti aku berdiri di hadapannya. Si wanita berkata, jika kau memang benar-benar berkata jujur, maka tidak ada yang berhak menjadi suamiku kecuali engkau. Tapi si pria tidak menanggapi itu. Dan dia hanya berkata saja, biarkan aku keluar. Si wanita bilang, baiklah, tapi kau harus berjanji bahwa nanti kau akan menikahiku. Si pria berkata lagi, tidak ada janji sampai aku keluar. Si wanita berkata, engkau harus berjanji. Demi Allah, bila nanti aku datang kepadamu, kau akan menikahiku. Pria itu lalu menjawab, mungkin. Lalu dia mengenakan pakaiannya dan pergi menuju ke negerinya. Dan si wanita tadi, karena sikap laki-laki tadi, maka dia pun meninggalkan dunia hitamnya dengan penuh penyesalan atas segala apa yang pernah diperbuatnya. Sampai akhirnya ia mencari tahu tentang negeri si pria tadi. Kemudian dia bertanya pada orang-orang di sana tentang nama dan alamat rumahnya yang ditunjukkan oleh mereka. Orang-orang berkata kepada pria tersebut, ratu cantik sedang datang dan menanyakan tentang kamu. Karena memang sangat terkenal dengan kecantikannya. Saat pria tersebut melihatnya, dia terkejut, lalu kejang dan tiba-tiba mati seketika di tempat. Lalu jatuh di hadapan wanita itu. Maka dia berkata, aku sudah tidak mungkin, kata wanita ini, aku tidak mungkin lagi mendapatkan orang yang satu ini. Tapi apakah dia punya seorang kerabat? Maka orang-orang menjawab, ya, dia punya saudara laki-laki yang miskin. Maka si wanita tadi akhirnya berkata pada saudara laki-lakinya, aku ingin menikah denganmu karena aku cinta pada saudaramu. Akhirnya keduanya menikah dan dikaruniai 7 orang putra. Tapi saksi bahasan kita teman-teman, bagaimana perempuan laki-laki ini meninggalkan zina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah kenal Tuhan akan seperti itu. Dia tidak ingin lagi melakukan itu. Dinukil kisah yang mirip dengan itu, ada seorang laki-laki, dia terkenal dengan ketampanannya dan dia menjual keranjang-keranjang ya, untuk pikul buah. Ada seorang wanita, putri raja terkenal dengan kecantikannya, ingin berzina dengan dia. Maka dibuatlah sebuah rekayasa keadaan bahwasanya pelayan-pelayan si ratu ini keluar dari rumah lalu memanggil laki-laki tersebut minta tolong kalau ada orang yang orang butuh bantuan dalam rumah. Setelah masuk ke dalam, maka kata si ratu tersebut, kamu sudah terkunci sekarang. Kami tidak memanggilmu untuk meminta tolong atau membeli keranjang-keranjangmu. Tapi kau harus melakukan perzinahan. Bukan cuma sama aku, sama pelayan-pelayanku juga ini. Dan kalau kau lakukan apa yang kau minta, maka kami akan memberikan kepadamu. Maka dia mengatakan bertakwalah kepada Allah, jangan begini-begini. Laki-laki terkenal dengan kesolehannya. Maka ternyata tetap saja perempuan-perempuan ini memaksa. Kalau kau menolak, maka secara otomatis ya, kami akan teriak dan orang akan mengerumunimu atau memukulmu. Maka dia pun mengatakan, kalau begitu izinkan aku berwudu dan berdoa. Maka perempuan ini bilang, jangan kau olok-olok aku. Ambilkan pelayan air, diambilkan air, dia berwudu. Kemudian dia setelah berwudu berdoa kepada Allah SWT, ya Allah,
sebagaimana aku telah menjaga kemaluanku dari yang haram semasa aku hidup ini, maka selamatkan juga aku dalam yang haram selama aku telah menyelamatkan kemaluanku dari yang haram, ya, dan jangan engkau jerumuskan sekarang kemaluanku dalam yang haram dengan wanita ini, karena lama-lama kalau digoda terpengaruh juga. Tiba-tiba Allah buat perutnya mules, kemudian dia bilang aku ingin masuk ke kamar mandi. Dia masuk ke kamar mandi, kemudian dia buang air besar. Laki-laki ini sangat bersih dan tampan. Tiba-tiba setelah buang air besar muncul di benaknya ide untuk mengambil kotoran dia sendiri. Diambil lalu digosok di badannya, di bajunya. Dia tidak pernah lakukan itu. Waktu dia keluar dari WC kayak kita sekarang, tiba-tiba si ratu tadi melihat dia tuh, perempuan yang cantik ini melihat, heran, ada tai, ada kotoran di badannya. Lalu kemudian perempuan itu mengatakan, sungguh jorok kamu ini, kotor sekali. Dia bilang, beginilah saya sekarang. Maka perempuan itu mengatakan pada pelayannya, keluarkan laki-laki ini karena saya tidak pernah temukan laki-laki yang sekotor ini. Maka dia pun keluar dari rumah tersebut, tidak jadi berzina, sambil sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mereka meninggalkan dosa-dosa. Dan sekian banyak kisah yang kalau kita mau ceritakan mungkin tidak akan pernah habis, ya. Ada beberapa buku yang saya sarankan untuk teman-teman miliki. Di antaranya tadi buku kisah-kisah nyata ini. Ada juga 99 kisah orang saleh. Dibacain. Ada juga satu buku saya lupa, kalau tidak salah judulnya 125 kisah nyata. Semuanya teman-teman sekalian tujuannya adalah bagaimana kita agar melihat di realita kehidupan kita. Memang ada orang yang sudah terapkan dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, ini sebagai kata penutup saya. Kalau kita melakukan kemaksiatan, maka akibatnya akan sama dengan orang buat maksiat. Kalau antum kerja di satu kantor, antum lihat ada orang sukses. Dia kerja, dia benar, ikuti peraturan, dia baik, maka dia naik jabatannya. Kita kalau masuk kantor kita ikutin, kita akan seperti dia. Kalau ada orang yang ugal-ugalan, suka buat pelanggaran, lalu antum ikuti dia dan dia dipecat di kantor, antum pun akan diucat. Akibat yang kita contohi akan menimpa kita sendiri. Ikuti orang-orang beriman dan beramal soleh, kita akan sama mereka. Ikuti ahli maksiat, kita juga akan sama bersama mereka. Dan dengan cara menjaga ketakwaan kepada Allah ini, secara otomatis akan sangat indah hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam. Baik, begitu saja karena sudah menjelang 10:30. Saya pun harus jalan ke bandara. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf bagi teman-teman yang belum sempat kami jawab pertanyaannya. Mudah-mudahan insya Allah dengan niat bertanya sudah Allah berikan pahala tentunya. Dan Anda bisa jawabkan atau tanya atau mendapatkan jawabannya mungkin dari ceramah-ceramah kami yang lain. Atau asatidzah yang lain tentunya mungkin yang sudah menjawabnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.